Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk bergabung dalam kegiatan Fikon MBB hari ini di edisi ke-13, yaitu pada hari Selasa 21 Juli 2020 yang direncanakan pukul 13.15 sampai pukul 15 insya Allah. Salam serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada para sahabatnya, tabi'in, pada keluarganya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita materi kita dan mengenai psikotropika yang akan disampaikan dari BNNK Sukabumi dengan timnya insya Allah ya. Di sini akan dipandu nanti oleh Ustadz Didin Setiawan, Ngawas Sukabumi Ustadz ya? Bandung Barat, Bu. Oh, Bandung Barat, ya. Pengawas di Bandung Barat, punten. Langsung saja saya berikan acara ini kepada Ustadz Didin Setiawan. Silakan Ustadz. Terima kasih, hatur nuhun, Bica. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu bil huda wa dihaq liyudhhiru 'alal dini kullihi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat para narasumber dari BNN Kota Sukabumi, ada Ibu Reni, ada Pak Reni dan sebagainya. Alhamdulillah pada siang ini kita akan memulai sebuah webinar, sebuah diskusi lewat udara dengan temanya yaitu strategi negara dalam upaya mencegah dan memberantas narkoba, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelapnya. Hari ini alhamdulillah dari BNN Kota Sukabumi telah hadir dengan timnya yang awalnya oleh Pak Fahmi karena beliau ada kegiatan ke Mabes sehingga diganti oleh timnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, tadi sudah dibuka oleh Bu Ica, kami persilakan kepada tim dari BNN Sukabumi yang akan diawali nanti oleh Bu Reni. Kami persilakan Bu untuk memulainya. Silakan Bu, enggak? Terima kasih Bapak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua MGMP MA Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya, yang terhormat dari Kementerian Agama, yang terhormat Bapak dan Ibu serta peserta webinar yang saya cintai. Mohon maaf pada hari ini mungkin yang semula kami rencanakan Bapak Kepala BNN Sukabumi hadir, Pak Fahmi. Mohon maaf pada hari ini kebetulan dadakan sekali Bapak Ibu. Beliau hari ini ada kegiatan di Mabes, ada panggilan. Jadi beliau tidak bisa mengikuti dan beliau menitipkan salam hormat dan permintaan maaf dari beliau. Beliau tidak bisa hadir dan sebetulnya beliau sangat ingin hadir sekali. Beliau sangat antusias untuk acara ini. Namun apa daya Pak, hari ini kita hanya bisa berencana. Ternyata beliau dipanggil oleh Mabes dan hari ini acara untuk webinar ini beliau mempercayakan kepada kami. Mohon maaf sekali. Mungkin nanti yang akan memberikan pengarahan atau untuk penyuluhan hari ini yaitu Bapak Redi Prihadi. Beliau nanti akan memberikan pengarahan tentang strategi P4GN. Apa itu P4GN? Yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Mungkin itu sambutan dari saya. Mohon maaf sekali lagi untuk Bapak dan Ibu serta peserta webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih kepada Ibu Reni Marliani Iska sebagai Kasih P2M BNN Kota Sukabumi. Baiklah, kita lanjutkan kepada pemateri kedua, kepada Pak Ridi. Dipersilakan Pak, monggo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu
لتظهره على دينه وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Saya pribadi mewakili jajaran Kepala BNN Sukabumi beserta rekan-rekan di BNN Sukabumi. Alhamdulillah, walaupun tidak secara langsung kita menggunakan teknologi, tapi itu tidak menjadi suatu hal yang mengundurkan niat kita dalam kebaikan. Insya Allah kita niatkan tulus kita melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan ini menjadikan ladang amal ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, insyaallah kita sebagai umatnya tetap istiqomah di jalannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, yang seyogianya ini perlu disampaikan oleh Bapak Kepala BNN Sukabumi mewakili BNN Republik Indonesia. Tentunya ini sangat luar biasa sekali karena begitu antusiasnya, terutama dari Pak Lalan selaku Ketua MGMP Biologi Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan laksanakan di Provinsi Jawa Barat, tentunya di MGMP Biologi, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan keistiqomahan, dan biasa Allah berikan kekuatan untuk kita semua, teman-teman guru Madrasah Aliyah di biologi. Mudah-mudahan tetap untuk yang terbaik memberikan tuntunan kepada siswa atau siswi di sekolahnya masing-masing, dan senantiasa menciptakan siswa dan siswi tentunya bersih, sehat, dan berprestasi tanpa narkoba. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini bukan berarti kami pribadi menyampaikan tentunya mungkin lebih pintar atau misalkan katakanlah guru digurui gitu ya Bapak, tidak, tapi kita hari ini mungkin kita akan berbagi ilmu yang kami dapatkan, yang kami tahu terkait masalah narkoba ini. Tentunya berkaitan erat dengan permasalahan saat ini di dalam dunia pendidikan. Mungkin masih banyak yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar ini secara virtual. Nah, ini yang menjadi permasalahan pertama di negara kita khususnya, bahkan di Provinsi Jawa Barat. Nah, barang tentu ini merupakan suatu PR besar. Apakah lingkungan pendidikan kita sudah siap dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara virtual atau tidak? Dan tentunya sebetulnya masalah narkoba ini di masa pandemi ini bukan menjadi hal yang memang menjadi minim ya. Akan tetapi justru momen-momen seperti ini banyak orang, banyak masyarakat di kita ini haji mumpung. Kenapa kami sampaikan haji mumpung? Salah satunya kita banyak mengungkap kasus di masa pandemi ini luar biasa Pak, Ibu sekalian. Karena hal ini berkaitan erat dengan kondisi, baik secara faktor ekonomi, ya, virtual dan lain sebagainya. Ini yang menjadikan beban negara. Dan inilah tentunya merupakan suatu PR kita semua untuk jangan sampai hal-hal tersebut, hal-hal buruk tersebut itu sampai ke lingkungan pendidikan. Tentunya yang paling mudah pasar itu di lingkungan pendidikan, kepada siswa dan siswi di sekolahnya masing-masing. Ini berkaitan hal ini, tentunya ini ada peran kita semua. Ya, ini kita berkecimpung di dunia pemerintahan, baik di Kementerian Agama, kita sebagai lembaga ibadah narkotika nasional, kemudian kita pun sama-sama punya keluarga, kita berkecimpung di dunia masyarakat. Ini tentunya harus berkolaborasi, bersinergi untuk menuntaskan permasalahan narkoba ini. Jangan sampai anak atau cucu kita, bahkan anak didik kita di sekolah itu kenal dengan yang namanya narkoba. Makanya di sini negara memberikan suatu strategi dalam rangka mencegah dan memberantas narkoba. Makanya kami berikan judul strategi dalam mencegah dan memberantas narkoba dengan cara apa? Yakni dengan cara P4GN, Bapak Ibu sekalian. Jadi P4GN ini merupakan suatu strategi negara dalam menghadapi
maraknya atau daruratnya kondisi narkoba di negara Indonesia. Jadi inilah strategi. Karena sebetulnya permasalahan narkoba ini hanya dua, ya, dan tentunya permasalahan dua ini ditangani oleh dua solusi, Bapak dan Ibu sekalian. Pertama apa yang menjadi permasalahan narkoba? Yang pertama jelas adanya suatu demand reduction atau banyaknya permintaan dari masyarakat kita untuk menyalahgunakan atau mengkonsumsi narkoba. Ya. Jadi untuk menyalahgunakan atau mengkonsumsi narkoba. Kemudian yang berikutnya, permasalahan yang kedua, itu ada namanya supply reduction. Jadi banyaknya pemasukan, supply, penjual, kurir, bahkan produksi narkoba yang besar-besaran. Mohon maaf, izin untuk admin, boleh ke atas dulu. Mohon maaf, untuk admin bisa ke atas. Slide-nya ke atas kan, Bu? Slide-nya, bisa. Iya. Maju mundur, maju ya? Mundur. Atau mundur. Mundur aja dulu, nggak apa-apa. Di sini aja, Bu. Mundur ke awal, Halo? Ya, halo. Iya. Mundur lagi, Bu, mundur. Ini. Iya, nggak apa-apa. Di sini aja, Pak. Oh ya ini. Iya. Oke aja. Udah gini. Baik, terima kasih, Bu. Ya, jadi sekali lagi permasalahan narkoba itu ada dua. Pertama, permasalahan demand reduction atau bahasa kitanya permintaan dari masyarakat. Kedua, adanya supply reduction. Banyaknya produksi, banyaknya kurir, banyaknya penjual dan sebagainya. Ya. Yang terjadi saat ini, ya, kedua permasalahan tersebut, ini ada dua solusi. Pertama, untuk masalah demand reduction atau permintaan ini, yang doyan lah, yang senang narkoba, kita cegah dengan proses pencegahan, ya, preventif atau istilahnya sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai masyarakat diberikan suatu imun, diberikan suatu pemahaman bahwa narkoba itu efeknya seperti ini loh. Kemudian sanksi hukumnya seperti ini dan lain sebagainya. Ini salah satu bentuk pencegahan. Atau bahkan misalkan di sekolah-sekolah, Bapak dan Ibu sekalian bisa menyampaikan kepada siswa dan siswi atau di sekolah berupa media luar ruang atau dengan adanya spanduk dan sebagainya. Bahkan mungkin untuk menunjang akreditasi di masing-masing sekolah, itu biasanya tim akreditasi meminta dari masing-masing sekolah itu sudah kerjasama dengan instansi mana saja di luar sekolah, nah, atau perjanjian kerjasama MOU dan sebagainya. Itu harus dilaksanakan Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah tentunya di Jawa Barat kurang lebih BNNK itu di masing-masing daerah sudah ada 13 bahkan mungkin 14 di kota dan kabupaten di Jawa Barat. Dan tentunya secara Indonesia, secara nasional, alhamdulillah kita BNNK di masing-masing daerah sudah banyak. Silakan Bapak dan Ibu sekalian untuk saling bersinergis di masing-masing daerahnya. Misalkan Pak Moderator di Bandung Barat, Pak, itu Bandung Barat baru Pak, silakan bisa merapat Pak, bisa bersinergis dengan BNN Bandung Barat. Iya, siap Pak. Nah, kemudian berbicara masalah narkoba, ini belum saya bahas ke psikotropika kepada sekalian. Berbicara narkoba kita mungkin sepakati dulu Pak, ya. Bahkan mungkin pabelit Pak ya bahasa Sundanya, ya antara narkoba, narkotika, kemudian nafza dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Ini kita satu pemahaman dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, ternyata narkoba itu merupakan suatu singkatan. Ada 3 suku kata Pak, ada nar, ko, dan ba. Ya, untuk nar itu sendiri, ya bisa dilihat di monitor masing-masing, itu nar itu merupakan kepanjangan dari narkotika. Ya, kepanjangan dari narkotika, kemudian ko-nya itu psikotropika, ya, dan ba-nya itu bahan adiktif. Kalau secara pengertian umum, zat-zat alami maupun kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara oral atau minum, dihirup, hisap dan sedot, maupun secara injeksi atau suntikan, biasa kita kenal, dapat mengubah pikiran, suasana hati, ataupun perasaan dalam kepada perilaku seseorang. Ya. Jadi kita sepakati Bapak Ibu sekalian bahwa narkoba itu ternyata merupakan singkatan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif atau bahan adiktif. Ya.
Kemudian bisa dilanjut. Untuk hari ini. Nah, kita akan bahas pertama terkait masalah narkotika, Bapak dan Ibu sekalian. Narkotika itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi narkotika itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Apa itu narkotika? Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan. Inilah yang disebut narkotika. Jadi tupoksi dari BNN sendiri itu tergantung berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi seperti itu. Dilanjut saja. Nah, ini masuk yang kedua terkait masalah psikotropika. Psikotropika ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Jadi psikotropika ini apa nih bedanya? Adalah zat atau obat, ya, secara baik alamiah ataupun sintetis, tapi bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi psikotropika ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Coba dilanjut, kalau tidak salah saya tulis di di situ. Nah ini. Ya. Jadi psikotropika ini merupakan zat atau obat baik alamiah atau sintetis, tapi bukan narkotika yang berkhasiat sebagai psikoaktif. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian lebih paham gitu ya, Bapak dan Ibu guru biologi ya, psikoaktif seperti apa, ya, kemudian akan merusak susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental perilaku. Jelas ini akan mengakibatkan gangguan mental ya, pada seseorang. Nah, ternyata psikotropika ini dalam Undang-Undang Nomor 5 ini, Nomor 5 bukan 57, ini dibagi dalam 4 golongan. Ya, tapi untuk saat ini golongan 1 dan golongan 2 ini sudah dimasukkan dalam undang-undang, lampiran undang-undang narkotika. Jadi tidak ada istilah golongan 1 dan 2 ini sebagai pengobatan. Ya. Psikotropika golongan 1 dan 2, saya garis bawahi. Psikotropika golongan 1 dan 2 ini tidak ada alasan lagi seseorang atau siapapun itu untuk sebagai pengobatan medis dan lain sebagainya. Ya, apalagi untuk dijual beli atau dikonsumsi sehari-hari itu sudah bisa. Ya, sudah masuk lampiran dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, sedangkan golongan ketiga dan 4 itu masih digunakan. Ya, di sini saya tayangkan golongan 3 ini digunakan dalam pengobatan dan ilmu pengetahuan. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu sekalian di mata pelajaran biologi itu disampaikan kepada anak-anak siswa-siswi itu memang psikotropika ini golongan 3 dan 4 itu masih digunakan dalam dunia kesehatan atau medis. Ya, jadi ini tidak bisa atau misalkan masih bisa digunakan dalam dunia kesehatan. Tapi, nah ada tapinya, ada catatannya. Kalau misalkan ada siapapun itu yang menggunakan psikotropika golongan 3 dan 4 tanpa aturan yang jelas, tanpa ada sejarah atau histori kita punya penyakit, dia punya penyakit, ya. Kemudian ada resep dokter, itu jelas, itu bisa digunakan. Tapi kalau misalkan disalahgunakan tanpa ada izin yang jelas, itu jelas masuk ke dalam penyalahgunaan psikotropika. Dilanjut saja. Boleh dilanjut? Ini terakhir terkait masalah bahan adiksi atau adiktif ya. Jadi bahan lain atau obat bukan narkotika atau psikotropika yang penggunanya dapat menimbulkan ketergantungan atau bahasa kita biasa kita kenal dengan istilah kecanduan ya.
Di gambar bisa dilihat salah satunya contoh yang suka ahli hisab ya, masih senang dengan ahli hisab ya, rokok salah satu bentuk narkoba Bapak dan Ibu sekalian ya, masuk kategori golongan bahan adiksi ya, alkohol jelas, khamar gitu ya. Kemudian banyak yang di luar sana siswa masih banyak marak menyalahgunakan lem ya, dextromethorphan dan sebagainya. Nah, bahan adiktif ini ada undang-undang yang mengatur jelas ya. Setiap barang obat yang merubah susunan saraf pusat, kemudian perilaku dan sebagainya, ini diatur dalam undang-undang. Bahan adiksi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi jelas, ketika ada penyalahgunaan, ketika melawan undang-undang yang ada di negara kita, jelas barang tentu ini sudah akan ada sanksinya. Gitu. Mungkin kita bisa sama-sama diskusi seperti apa. Kita dilanjut. Nah, ini yang saya terjelaskan, permasalahan ini ada dua, demand dan supply. Dilanjut saja. Ini. Nah, kemudian kita akan berbicara efek dari penyalahgunaan. Ya, efek dari penyalahgunaan narkoba tadi. Ada tiga efek yang ditimbulkan kepada seseorang yang menyalahgunakan atau menggunakan tanpa aturan yang jelas. Tapi lain cerita ketika seseorang menggunakan narkotika dengan sengaja, tanpa hak dan melawan hukum, itu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, itu akan bertentangan dengan hukum. Jadi tidak ada alasan yang jelas bahwasanya kalau kita menggunakan narkotika itu ada toleransi untuk pengobatan dan lain sebagainya. Tidak. Jadi ketika seseorang menggunakan narkotika, itu barang tentu sudah pasti itu akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Itu ancaman pidana kurungan pidana minimal 4 tahun penjara, ya, dan denda minimal kurang lebih 800 juta rupiah, ya, sampai beberapa miliar, ya, sampai maksimalnya hukuman mati itu narkotika. Nah, ini beberapa efek, ada tiga. Pertama ada efek halusinogen, kemudian efek depresan, dan efek stimulan. Contohnya masing-masing di bawah ada ya, Bapak Ibu sekalian. Halusinogen, berhalusinasi seorang ketika misalkan menggunakan ganja, dia akan berhalusinasi. Banyak kejadian di berita, bahkan mungkin di sekitar kita, ya, ada anak yang membunuh ayahnya, itu. Ada anak yang membunuh bapaknya dan sebagainya, ibunya dan sebagainya. Ternyata pas sudah sadar, beberapa saat kemudian anak tersebut menyesal. Oh, ternyata yang dibunuh itu ayah saya pribadi, gitu kan, menyesal dan sebagainya. Mau tidak mau, tetap akan kita proses itu. Kemudian depresan, ya, depresi. Seolah-olah ketika misalkan kita menggunakan obat-obat tertentu yang mengakibatkan depresan, yang mau tidak mau mereka akan pola pikirnya akan lebih belum stres, kemudian dan sebagainya. Stimulan. Nah, biasanya stimulan ini banyak digunakan oleh artis biasanya. Ya, jadi ketika menggunakan stimulan ini, efek samping akan ditimbulkan pada badannya itu akan lebih kuat, stamina lebih kuat dan sebagainya. Jadi itu sebaliknya, ketika saat itu mungkin akan bisa dikatakan mereka kuat dan sebagainya. Akan tetapi secara jangka panjang itu akan mengakibatkan kerusakan tubuhnya. Pada akhirnya banyak artis mungkin meninggal dunia ya, tanpa histori yang jelas dan sebagainya, sampai masuk rumah sakit meninggal dunia. Salah satunya seperti itu, penyalahgunaan obat-obatan yang menimbulkan efek stimulan. Jadi lanjut saja. Ya, nanti kita mungkin lebih banyak diskusi Pak Moderator ini. Depresannya seperti apa, obat penenang, ya, pada sistem saraf memberikan rasa rileks dan sebagainya. Tapi ini akan cenderung mengakibatkan ketergantungan dan tentunya akan merusak sistem saraf atau pada tubuh kita. Kemudian stimulan, ya, memperkuat meningkatkan aktivitas dari sistem saraf, dapat menghilangkan nafsu makan, bersifat memabukkan dan sebagainya. Ya, ini jantung akan tekanan darah, ya, tapi akhirnya muntah darah dan sebagainya. Kemudian halusinogen, ya, perubahan mental, ya, berkhayal, ya, ini bisa dikatakan, mohon maaf, bisa dikatakan seorang itu gila gitu ya, karena
akses dari menggunakan salah satu ulangi saja. Maaf, lagi ini macam-macam narkoba. Ya. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci jenis narkoba itu seperti apa. Ya. Bapak Ibu sekalian mungkin bisa searching dan sebagainya banyak. Karena pernah kejadian Bapak Ibu sekalian, kita menyampaikan salah satunya ke murid, ke siswa, ke siswi, itu banyak, misalkan kita ambil contoh gambar ganja dan sebagainya. Sampai pada akhirnya mereka penasaran Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf, ini pengalaman kami Bapak Ibu sekalian kepada siswa dan siswi, jangan sampai kita sebagai marketing Bapak Ibu sekalian. Jadi kita memperlihatkan contoh, misalkan katakan kita ambil contoh ganja. Nah, anak-anak misalkan ini loh, pohon ganja dan sebagainya. Jadi jangan sampai mereka yang belum tersentuh gitu ya, belum tersentuh dengan narkoba, belum kenal, karena memang penasaran, ingin coba-coba, akhirnya dicarilah gitu kan, ganja seperti apa dan sebagainya. Karena kejadian Pak, di kami kita penyuluhan kepada anak-anak, kita lihatkan contoh, bukan real ya Pak ya, tapi sebatas gambar gitu kan. Pada akhirnya mereka penasaran, mencari Pak, tanaman ganja seperti apa, sampai akhirnya mereka menggunakan dan sebagainya. Ya, sampai kita sebagai supplier atau marketing Pak, seperti itu kita harus hati-hati juga pada anak-anak. Dilanjut saja. Ini dampak narkoba, kesehatan, psikologi, sosial, produktivitas, keamanan jelas, tentunya ancaman pidana. Ancaman pidana, mungkin nanti kita akan bahas terkait masalah narkotika, itu minimal ancaman pidana atau psikotropika golongan 1 dan 2, minimal ancaman pidana itu 4 tahun penjara Pak. Sampai untuk dendanya itu, dan denda ya, bukan atau. Jadi pidana penjara dan denda minimal itu kurang lebih 800 juta rupiah. Kemudian golongan 3 dan 4 ketika penyalahgunaan itu dilakukan, ya, apalagi sampai terorganisir, sampai misalkan pabrik dan sebagainya, itu ancaman pidana tidak main-main Pak, sampai 20 tahun kurungan penjara, ya, denda minimal 150 juta rupiah, seperti itu. Dilanjut saja. Nah, ini salah satu gambar saja. Sebenarnya saya ada video Pak, orang-orang yang banyak menyalahgunakan narkoba itu seperti apa, tapi nanti mungkin bisa kita sharing melalui Pak Lala sebagai ketua MGMP, untuk video mungkin kita akan lebih lanjut saja Pak. Nah, bagaimana dengan lingkungan kita? Ya, apakah ada penyalahguna atau pengedar? Terkadang kita acuh tak acuh Pak, ya, karena takut, karena sieun, khawatir. Ketika misalkan saya melaporkan, ya, ketika misalkan saya ikut campur dalam masalah penanganan narkoba di lingkungan tempat tinggal, di sekolah, takutnya misalkan nama sekolah tercemar dan sebagainya, ya, itu jangan sampai kita berpikir seperti itu Pak. Ya. Jadi ketika misalkan Bapak dan Ibu sekalian mengundang kita Pak dari BNN, misalkan silakan di masing-masing daerah bisa melibatkan BNN terdekat atau BNN provinsi di Bandung dan sebagainya. Silakan Pak, jangan sungkan mengajukan permohonan berupa surat undangan dan sebagainya. Nanti kita akan ke sana Pak, ke sekolahnya masing-masing untuk menyampaikan, ya, bahwasanya seperti apa ketika misalkan kita datang ke sekolah Bapak dan Ibu sekalian, itu kita jamin tidak ada istilah pencemaran nama baik. Ya, kalaupun kita misalkan ada tindakan, katakanlah contoh aksi nyatanya misalkan kita bantu Bapak dan sekalian untuk melakukan razia kepada siswa dan siswi. Dan ketika nanti misalkan kondisi sudah normal kembali, kegiatan belajar mengajar, ya, kita akan mencoba bantu untuk razia dan sebagainya. Ketika misalkan didapatkanlah, ya, katakan positifnya ada murid yang misalkan didapatkan barang bukti obat-obatan penyalahgunaan dan sebagainya, kita akan jaga itu semua. Kita akan jaga rahasia, karena itu kembali lagi ke masing-masing sekolahnya. Atau kita akan lakukan tes urin Pak, ya, baik itu secara mandiri sekolah ataupun dari BNN masing-masing, ya, lakukan tes urin. Ketika ada katakanlah misalkan jeleknya ada yang positif, kita akan lakukan tindakan itu sepenuhnya atas dasar dari pihak sekolah. Pihak sekolah mau seperti apa? Jadi tidak akan kita akan blow up misalkan ke pabrik,
atau misalkan apalagi kita undang wartawan dan sebagainya, bahwasanya di sekolah A itu ada didapatkan barang bukti, kemudian kita uji urinnya positif, gitu ya. Kita sepenuhnya akan memberikan haknya, hak prerogatif dari kepala sekolah atau kepala aliyah, gitu kan. Seperti apa Pak? Atau misalkan cukup misalkan dibina oleh pihak sekolah saja, silakan. Atau kan misalkan pihak sekolah meminta untuk dibantu dari pihak BN untuk bisa bersinergis, kita bantu. Misalkan kita arahkan untuk direhabilitasi, baik rawat jalan ataupun rawat inap, nanti tergantung dari pemeriksaan dari segi anak tersebut, bahkan dari kesehatan anak tersebut. Dan itu kita pastikan Pak, itu kita pastikan tidak akan diinformasikan keluar. Jadi cukup antara BNN, petugas BNN yang datang ke sekolah Bapak dan sekalian, dan pihak sekolah tersebut bagaimana penanggulangan ke depannya. Seperti itu. Kemudian boleh dilanjut saja, Bapak atau Ibu. Nah, kita akan membahas terkait masalah pemberdayaan masyarakat. Jadi, menurut Undang-Undang 35 tahun 2009, pasal 104 dan 105, ya, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya atau mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berperan dalam P4GN. Jadi negara memberikan seluas-luasnya ya, kepada Bapak dan Ibu sekalian sebagai lingkungan keluarga, sebagai lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, untuk sama-sama kita mencegah dan memberantas yang namanya narkoba di lingkungan kita masing-masing. Itu sudah tertera. Karena sebetulnya untuk tupoksi BNN itu sendiri, Bapak dan Ibu sekalian, kita sebagai institusi penggerak ya, dan pemersatu komponen masyarakat untuk sama-sama mencegah dan memberantas narkoba di lingkungan masing-masing. Jadi bukan untuk masalah narkoba ini urusan BNN saja, tidak Pak. Jadi kita sama-sama sebagai warga negara Indonesia yang taat pada aturan, ya, Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, kita mempunyai kewajiban, mempunyai hak dan tanggung jawab untuk sama-sama kita mencegah dan memberantas narkoba di lingkungannya masing-masing. Dilanjut, Bapak. Jadi saya percepat saja, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami harapkan nanti lebih banyak diskusi Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita akan mungkin moderator nanti mungkin kita akan banyak diskusi, perlu diskusi. Saya jawab, silakan. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan. Saya percepat saja untuk nanti. Ini keberdayaan pertama indikator masyarakat. Jadi mampu membangun kemitraan. Tadi yang saya sampaikan, jadi setiap sekolah, madrasah aliyah, silakan Bapak dan Ibu sekalian yang langsungkan untuk bersinergis, ya, baik dengan BNN, kepolisian dan lain sebagainya. Ya. Bahkan kalau di Sukabumi, komitmen kami Bapak dan Ibu sekalian, kalaupun ada aparat, siapapun itu penegak hukum atau siapapun ASN dan lain sebagainya yang membacking bandar, ya, kemudian siapapun itu, silakan jangan sungkan untuk laporkan ke BNN. Jangan sungkan untuk melaporkan ke BNN. Karena banyak masyarakat yang mungkin banyak orang-orang tertentu ya, oknum tertentu yang menyalahgunakan kewenangan, yang menyalahgunakan jabatan dan sebagainya. Ya, kita akan tindak semua itu karena komitmen BNN ini kita akan tidak ada istilah narkoba itu kecil apapun. Kemudian berikutnya mampu dalam lingkungan dengan ketahanan kuat. Jadi salah satunya untuk menciptakan imunitas. Jadi anak-anak kalaupun misalkan mereka sudah kuat fondasinya, baik secara keimanan dan ketakwaannya, kita berikan pemahaman tentang bahaya narkoba dan sebagainya, salah satunya mereka imun terhadap mau menolak ketika misalkan di luaran karena di masyarakat banyak yang menawarkan ini tertentu, mereka sudah imun, mampu menolak dalam pencegahan narkoba. Kemudian berperan serta ya, dalam kapasitas ini dalam ancaman bahaya narkoba, mampu berkuasa atas kepentingannya melindungi masyarakat dengan tanggung jawab. Salah satunya berikutnya dilanjut lagi. Untuk tadi boleh dilanjut. Ini salah satu
untuk prinsip pemberdayaan masyarakat anti narkoba ya. Masyarakat bekerja sama, lingkungan, kemudian kita menciptakan lingkungan yang bebas narkoba. Misalkan lingkungan sekolah di madrasah aliyah, ya, kita misalkan berkomitmen untuk menciptakan sekolah aliyah anti narkoba. Silakan Bapak dan Ibu sekalian, bisa membuat spanduk, ya misalkan madrasah aliyah Sukabumi, misalkan bersih dari narkoba, memerangi narkoba, lingkungan bersih dari narkoba, ya, dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk pencegahan kita, kepedulian kita di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidikan, untuk kita sama-sama mencegah narkoba, jangan sampai beredar ataupun ada di lingkungan masing-masing. Ya, dilanjut saja. Lanjut saja, Ibu. Nanti bisa dibaca ya masing-masing materinya. Ini sebetulnya mungkin Bapak dan Ibu sekalian banyaklah masukan hal-hal yang memang perlu kita lakukan untuk menekan, mencegah ataupun peredaran gelap narkoba di masing-masing. Yang pertama mendekatkan kepada Allah, ya, pada Tuhan semesta alam, ya. Jangan bergaul dengan yang tidak baik, jelas, gitu ya. Dan sekali-kali kita mencoba, ya. Karena sekali kita mencoba, Bu, Bapak dan Ibu sekalian, itu yang namanya narkoba itu pasti akan kecanduan. Dan kalaupun kita berbicara masalah rehabilitasi itu hanya sebatas memulihkan. Ya. Jadi tidak menyembuhkan, hanya sebatas memulihkan. Ya, kita banyaklah contoh ya, mantan-mantan pengguna gitu ya, artis-artis yang dulunya pernah menggunakan sampai akhirnya kita bantu untuk rehabilitasi, kemudian mereka pun kembali ke lingkungannya masing-masing, kembali ke lingkungannya yang normal, tapi akan ada berbeda. Ya, seperti misalnya saya sebutkan lah, ya salah satunya grup musik gitu ya di negeri kita, itu salah satu personelnya ada yang mantan pengguna gitu kan, tapi tetap akan berbeda dari secara psikis gitu ya, psikologis akan berbeda. Itulah yang dikatakan pulih. Atau bahkan mungkin bisa dicontohkan kita pernah mengalami pilek, ya, batuk dan sebagainya. Mungkin saat ini kita bisa sembuh gitu kan, besok atau lusa kita akan mengalami batuk atau pilek lagi. Itulah dinamakan pulih. Ya, tentunya dapat kasih sayang dari keluarga, memperhatikan, saling mengasihi. Kemudian karena memang pernah kita mengalami kejadian Bapak Ibu sekalian terkait masalah pemberantasan, kita mengamankan salah satu siswa di daerah Sukabumi yang terindikasi sebagai kurir, Pak. Sebagai kurir, sebagai penjual narkoba, kita amankan. Beliau masih sekolah di salah satu sekolah SMA ya, di Sukabumi, dan kita amankan. Pas kita konfirmasi ke keluarga, orang tuanya, mereka tidak menyangka, tidak percaya bahwa anaknya itu menjadi kurir atau menjual narkoba, ya. Nah, karena mereka beralasan bahwasanya anak mereka tersebut soleh, rajin sholat, ya, rajin belajar dan sebagainya. Pas kita geledah ke kamar anaknya bersangkutan, ternyata didapatkan barang bukti dan akhirnya orang tua barulah percaya gitu. Ternyata anaknya itu selama di kamar itu bukan hanya sholat, belajar dan sebagainya, ternyata banyak menyalahgunakan, banyak barang bukti itu mereka edarkan gitu kan. Barulah terbuka gitu. Nah, ini mungkin salah satu PR kita. Ya, tentunya di masa pandemi ini peran dari orang tua menjadi guru baru gitu. Ini perlu kita capai bersama untuk kita sama-sama sebagai orang tua dan juga sebagai guru gitu ya, guru dadakan kalaupun dikatakan. Jadi kita untuk narkoba ini tidak cukup katakan saya no to drug gitu ya Bu ya. Tapi sekarang ayo mari kita perangi narkoba. Silakanlah, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian terkait masalah rehabilitasi, ya kami sampaikan dan ada jaminan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwasanya rehabilitasi itu gratis Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita memang secara penindakan terbatas dengan aturan. Secara penindakan kita beracuan dengan Undang-Undang Narkotika. Ya, jadi Undang-Undang Psikotropika, kemudian yang golongan 3 dan 4, kemudian bahan adiksi, itu berkaitan erat dengan Dinas Kesehatan ataupun Kementerian Kesehatan terkait.
dan tentunya dengan kepolisian. Tapi untuk masalah rehabilitasi, walaupun seseorang itu kecanduan kepada misalkan katakanlah bahan adiksi, psikotropika golongan 3 dan 4, kita bisa bantu untuk rehabilitasi. Dan itu gratis sifatnya. Nanti bisa diinformasikan, itu gratis. Dan untuk rehabilitasi itu sendiri, ketika kita melaporkan secara sukarela datang ke BNN atau datang ke IPWL yang kita tunjuk, IPWL itu institusi penerima wajib lapor di rumah sakit di masing-masing daerah yang sudah kerjasama dengan BNN di masing-masing daerah, itu silakan laporkan, itu dijamin kita akan bantu rehabilitasi. Ya. Tapi manakala kalau misalkan seseorang atau siapapun itu yang dalam prosesnya kita secara kompulsori atau secara paksa, ya misalkan kita melakukan razia di luar, kemudian kedapatan barang bukti, kemudian setelah itu kita tes urinnya positif, ya mau tidak mau kita akan melalui proses yang namanya TAT, Tim Assessment Terpadu. Ya, kita akan assessment dulu orang itu apakah terbukti sebagai penyalahguna ataukah selain penyalahguna dia mengedarkan juga. Kalau terbukti mengedarkan juga jelas, ya, ancaman pidana yang akan mereka terima. Tapi kalau misalkan terbukti dari hasil assessment tersebut itu dinyatakan dia hanya penyalahguna atau korban penyalahguna saja, memakai, kita biasanya akan rekomendasikan untuk direhabilitasi. Dan rehabilitasi itu gratis, silakan di masing-masing BNNK atau di TWL itu bisa dibantu. Bahkan kalaupun misalkan secara kesehatan, secara medis, secara fisiknya sudah parah misalkan, itu bisa kita bantu rujuk ke Lido, ya, Balai Rehabilitasi Lido, itu terbesar se Asia Tenggara. Dilanjut saja. Ini yang mungkin terakhir di call center kita, ya. Ada call center kita BNN Sukabumi. Silakan Bapak dan Ibu sekalian, kalaupun di masing-masing di luar Sukabumi, Bapak dan Ibu sekalian bisa konfirmasi untuk kita berikan informasi terkait call center masing-masing di BNNK wilayahnya masing-masing. Ya, tapi kalaupun untuk saat ini kita menayangkan dari call center daerah Kabumi, ya, silakan di 0858 6177 660, ya. Silakan, ada WA, email pun silakan di kabumi@gmail.com. Kita pun ada medsos Bapak dan sekalian, ya, Twitter, Facebook, Instagram, bahkan mungkin kegiatan ini kita akan upload ke YouTube, konten YouTube BNN Kabumi. Walaupun perlu informasi terkait call center dari BNN masing-masing di daerah, silakan nanti bisa konfirmasi di belakang layar Bapak dan sekalian, nanti kita akan sampaikan masing-masing call center ataupun nomor telepon yang dapat dihubungi Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu saja Bapak moderator, izin yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mungkin kami kembalikan kepada moderator terkait masalah mungkin ada sesi tanya jawab dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kami harapkan Bapak dan Ibu sekalian bisa menyampaikannya kembali kepada orang tua, kepada kerabat, kepada siswi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Redi dan timnya yang telah menyampaikan begitu gamblang tugas, dan insya Allah materi ini akan kami share, Bu, di grup biologi, insya Allah. Mungkin Pak, nanti ada beberapa pertanyaan yang dari peserta yang sudah raisan. Mungkin nanti Bu Ica tolong nanti dibuka mic-nya. Namun sebelum dimulai kita coba review kembali apa inti dari materi beliau. Tadi disampaikan bahwa yang penting kita sebagai guru, Pak, ya, bisa mengadakan pencegahan sedini mungkin, ya. Kita bisa bekerjasama dengan instansi terdekat dimanapun Bapak Ibu berada. Kebetulan kita ini nasional, Pak, istilahnya, bukan hanya Jawa Barat, bukannya Sukabumi, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan siapapun BNN di kota-kota yang ada di seluruh Indonesia, mungkin, Pak, ya, seperti itu. Baiklah, Ibu Ica, silakan dibuka. Ada yang beberapa raise hand itu di kolom chatting. Mau nggak Bu Ica coba dibuka, ada yang angkat tangan nggak? Silakan Bu Ica. Ini ada Pak Saleh, ya, ada Pak Saleh Lebeharia. Halo Pak Saleh. Dibuka aja Bu. Silakan Ya, Pak Saleh. Ya, silakan Bu.
Halo Pak Saleh. Ya silakan Pak Saleh. Silakan Pak. Dari mana Pak? Silakan. Saya dari Ambon, Pak. Dari Ambon, ya. Silakan Pak. Pokoknya Pak. Dari Ambon nih Pak. Silakan Pak. Jadi yang saya tanyakan Pak, tadi yang saya jelaskan bahwa untuk psikotropika golongan 1, 2 ini Pak, ini kan tidak bisa digunakan untuk kesehatan Pak. Iya. Terus Pak? Katanya apa Pak? Kalau kira-kira ada orang yang memangnya sakit, dia sangat membutuhkan begitu Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Apakah bisa dikasih kah ataukah memang bisa Pak? Itu saja Pak. Iya. Pak Saleh bertanya mengenai golongan 1 dan 2 Pak. Silakan Pak Revi. Bagaimana katanya Pak? Silakan. Langsung saja dijawab Pak moderator ya. Langsung dijawab Pak. Baik. Terima kasih Pak Soleh. Dari mana tadi Pak Soleh? Dari Ambon. Oh, dari Ambon ya, luar biasa. Salam buat keluarga di Ambon Pak Soleh. Iya Pak. Jadi Pak Soleh, terkait masalah narkotika atau psikotropika golongan 1 dan 2 itu tidak ada alasan itu untuk pengobatan Pak. Ya. Jadi untuk golongan 1 dan 2 pun itu hanya sebatas untuk penelitian Pak. Ya. Jadi kalau misalkan kita membuat resertase atau tesis dan sebagainya terkait golongan penelitian golongan 1 dan 2, misalkan katakanlah kita ambil contoh ya, sabu-sabu misalkan. Untuk penelitian itu masih diperbolehkan Pak. Akan tetapi kalau misalkan penelitian pun itu harus seizin dari Kementerian Kesehatan. Ya, jadi tidak sembarangan ketika untuk kita misalkan untuk melakukan resertase S3 ya, penelitiannya sabu-sabu misalkan. Boleh Pak, boleh, akan tetapi itu harus ada perizinan sesuai undang-undang yang berlaku. Tapi kalau misalkan berbicara masalah golongan 1 dan 2 itu masih dipergunakan dalam dunia kesehatan, itu tidak ada Pak, tidak bisa Pak. Jadi kalaupun ada siapapun itu misalkan di rumah sakit ya Pak, ataupun di puskesmas dan sebagainya di daerah Bapak masih menggunakan golongan 1 dan 2 itu tidak diperbolehkan Pak. Ya. Jadi saya tekankan lagi, golongan 1 dan 2 itu tidak menjadi suatu alasan untuk bahan pengobatan atau dijadikan dalam masih dipergunakan dalam dunia medis. Tidak diperbolehkan Pak. Kecuali saya sampaikan, kecuali psikotropika golongan 3 dan 4 itu masih digunakan dengan catatan ya, dengan catatan ada, kalau bahasa kita ada resep dokter atau ada izin untuk menggunakan kepada seseorang ataupun pasien yang masih dalam masa penyembuhan penyakit sesuatu misalkan. Demikian mungkin Pak Moderator. Ya. Jadi intinya harus ada izin dari Kementerian Kesehatan Pak ya untuk golongan 1 Pak ya. Oke. Kalaupun untuk penelitian Pak, untuk golongan 1 dan 2. Tapi golongan 3 dan 4 masih digunakan dalam dunia kesehatan untuk pengobatan dan sebagainya atau penelitian, tapi dengan catatan harus ada, tidak sembarangan Pak. Kita beli ke apotek tanpa ada resep dokter itu penyalahgunaan, sama dengan penyalahgunaan. Bahkan sekelas apotekernya pun bahkan atau pabrik sekalipun gitu, pabrik psikotropika ataupun farmasi dan sebagainya tidak merujuk kepada undang-undang yang berlaku psikotropika atau Kementerian Kesehatan itu bisa dikategorikan penyalahgunaan juga walaupun golongan 3 dan 4. Jadi izinnya ketat Pak ya. Ketat, jelas Pak. Oke, terima kasih Pak. Bagaimana Pak Saleh yang dari Ambon cukup jelas Pak ya? Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Kita beralih ke yang lain, mungkin Bu Ica silakan diangkat itunya. Bu Ica emang nggak? Bu siapa tadi ya? Bentar ya. Bu Sri Handayani ya? Bu Sri Handayani, silakan Bu. Dari mana? Iya, fotonya pengaruh juga Bu. Nanti mungkin yang dipakai malah foto foto adiknya yang dipakai itu, padahal tuh saya mau mendaftar Bu Sri Handayani. Pakai itu saya, cuma kan akunnya orang lain, maka yang muncul kan orang lain juga kan gitu. Yang penting kalau anak-anak SD itu biasanya dibuatkan gurunya mungkin ya, dan gurunya. Bisa diulangi Pak, pertanyaannya Pak? Kan dengan cara ini kan bisa Bu, dengan mengundang tadi ya, undang siswa ini kan. Nah ini kan email siswa-siswa itu kan nanti diketik sini. Oh iya. Nah gitu. Kan ada 2 cara Bu. Oh. Yang pertama, Ustaz ini sepertinya sedang
Berbicara dengan yang lain. Halo Bu Sri Handayani. Siapa? Ahmad. Anu Pak, kemarin sudah nge-share itu Pak, pakai cara yang nge-share itu. Nah, cuman orang tua murid itu bilang sepertinya tidak ini, Ustaz. Halo, Ustaz. Halo. Halo. Ini bisa dialihkan ke yang lain, mungkin pertanyaan yang lain dulu, Ustaz. Silakan Bu, dibuka aja itunya Bu. Ini belum ada yang raisan lagi. Kalau di kolom chatting ada nggak Bu? Coba lihat. Di kolom chatting. Belum ya? Belum ada. Baik, mungkin dari para panelis lain ada yang ingin bertanya Pak. Tadi ada ingin bagaimana kerjasama dengan pihak sekolah katanya tadi. Kira-kira dari panelis ada yang bertanya nggak? Silakan. Dibuka aja mic-nya Pak. Ya silakan untuk panelis. Ada yang ingin bertanya silakan. Pak Agus. Pak Andri. Pak Hendra. Silakan jika ingin ada yang bertanya. Laptop pasangnya di bawah WK ini. Pak, mungkin ini sedikit saya ya. Silakan Bu ya, enggak. Itu tadi kan yang termasuk ke dalam zat adiktif kalau tidak salah ya. Di paparannya itu termasuk kafein. Mana tadi ya? Dan rok. Yang bersifat stimulan ya. Narkoba menurut efek sampingnya kan yang bersifat stimulan yaitu betul. Kafein dan nikotin. Ya. Ini termasuk ke dalam narkoba yang sebenarnya tidak berarti sama sekali tidak boleh digunakan ya. Sama sekali tidak boleh digunakan. Sebenarnya akan dikena jeratan undang-undang apa tadi BNN kita menggunakan nikotin dan kafein. Sedangkan kopi. Nah itu bagaimana Pak? Pak moderator langsung saja. Langsung Pak, monggo Pak. Baik. Dengan Ibu siapa? Dengan Bu Ica itu, Bu Ica. Iya. Oh iya Bu Ica. Iya. Bu Ica dari mana Bu? Saya di Majalengka Pak. Oh Majalengka ya Bu ya. Baik. Jadi yang termasuk bahan adiksi itu bahan yang buat kita kecanduan ya Pak. Jadi salah satunya contoh kecil itu yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Salah satunya kopi Pak. Ya. Pak Haji, Pak Ustadz mungkin senang kopi Pak ya. Saya juga moderator gitu ya. Kemudian rokok, kemudian bisa dikatakan mungkin teh, ya, air teh, kemudian coklat dan sebagainya banyak lah yang membuat kita kecanduan. Nah, bukan berarti kita tidak boleh Bapak Ibu sekalian atau misalkan Pak Ustadz minum kopi misalkan langsung dijerat undang-undang 36 tentang kopi tidak Pak. Artinya apa? Tidak, tenang aja Pak. Tapi yang menjadikan bahan adiksi ini bahan yang membuat kita kecanduan. Salah satunya akan contoh kopi. Salah satu dalam kopi itu mungkin Bapak Ibu sekalian sudah banyak kandungan kafein. Yang terkandung dalam kopi. Kemudian tadi nikotin tar dalam rokok. Itulah salah satu bentuk efek jeleknya gitu. Ketika misalkan kita berbicara kopi, misalkan sehari berapa gelas, kemudian merokok berapa bungkus sehari, itu tentunya mungkin akan merusak organ tubuh kita Bapak Ibu sekalian. Nah, intinya, mohon maaf nih sebelumnya saya bukan ingin merugikan salah satu pihak atau produsen tertentu merokok atau sebagainya, tapi yang masih senang dengan kopi, dengan rokok dan sebagainya yang berkaitan dengan bahan adiksi, mohon dikurangi Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kenapa? Banyak kejadian, mohon maaf, waktu itu misalkan baru-baru kemarin, tahun kemarin misalkan, bagian direksi dari BNPB, ya, itu meninggal dunia gara-gara gagal ginjal. Ya, kenapa gagal ginjal? Padahal beliau tidak merokok, almarhum itu tidak merokok dan sebagainya.
karena lingkungan yang banyak merokok, pada akhirnya dia menjadi perokok pasif, sampai akhirnya ginjalnya terganggu, gitu kan? Terpapar. Meninggal dunia. Ya, Pak Moderator? Terpapar ya? Ya, kemudian ada lagi dulu terkenal tuh ya, pemain musik reggae lagi puncak-puncaknya gitu ya, Mbah Surip gitu kan, kalau pernah kita tahu gitu ya. Lagi naik daun, beliau meninggal dunia. Gara-gara apa? Gagal ginjal, Pak. Kalau saya telusuri beritanya, ternyata memang Mbah Surip itu senang dengan kopi. Bahkan puluhan gelas sehari itu Mbah Surip itu. Sampai rokok itu beberapa bungkus. Ya, kalau yang tahu di berita itu. Sampai gagal ginjal, meninggal dunia. Nah, itu yang menjadi bahan adiksi itu katakan berbahaya. Karena ketika kita terlalu berlebihan, mengkonsumsi berlebihan, ya akhirnya akan merusak organ tubuh, salah satu organ tubuh. Itulah mungkin saling mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian terkait masalah bahan adiksi itu bukan berarti ketika kita minum kopi atau merokok itu dipidanakan. Kesehatan kita, ya kewaspadaan kita, jangan sampai kita mengkonsumsi dengan jumlah banyak. Ya, atau misalkan anak-anak mungkin di Majalengka banyak juga nih di tramadol ya. Kemudian mohon maaf saya sebutkan salah satu obat batuk di Mektopan atau misalkan kita sebut komik gitu ya. Kemudian banyak lagi misalkan pembalut, kemudian pupuk dan sebagainya itu telah gunakan. Itu ketika disalahgunakan itu akan berkaitan yang mengatur undang-undang itu Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Manakala kalau misalkan salah satu obat tersebut disalahgunakan, itu akan dikenakan sanksi tentunya di Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Seperti itu. Dan kita tidak bisa misalkan menutup lem, dan sebagainya, komik dan sebagainya. Tidak bisa karena itu masih digunakan dalam dunia kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akan tetapi bagaimana kita nih membentengi jangan sampai obat-obatan tersebut atau barang-barang tersebut disalahgunakan atau dikonsumsi dengan jumlah berlebihan. Itu yang menjadikan bahaya. Sistem kekebalan tubuh akan terganggu, organ tubuh akan rusak dan sebagainya. Itulah makanya ada aturan yang menangani terkait masalah bahan adiksi. Makanya saya sebutkan dengan pengertian narkoba itu bahan adiksi itu masuk kategori dalam narkoba, Pak. Jadi jangan aneh ketika misalkan, oh Pak Ustadz misalkan lagi minum kopi, oh Pak Ustadz lagi menggunakan narkoba ya. Karena betul, itu masuk kategori bahan adiksi namanya. Bukan narkotika, bukan narkotika, tapi masuk kategori bahan adiktif, bahan yang membuat kita kecanduan. Demikian mungkin Pak Ustadz, Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Rafi atas pertanyaannya. Monggo, ada lagi pertanyaan dari ini. Satu lagi ada yang bertanya nih Bu, Pak nih. Kalau yang ini Bu, yang Ibon itu termasuk adiktif bukan? Yang Ibon itu, yang Ibon. Ya, siap Pak Moderator. Jadi salah satu lem itu juga termasuk Pak. Jadi bahan adiksi. Punten saya sebutkan media kita terbuka termasuk gadget Pak. Ya, mungkin saya di depan saya pun ada gadget Pak ini. Saya sudah kecanduan Pak. Saya pribadi dengan gadget Pak. Jadi kalau misalkan saya nggak bawa gadget di rumah ringgang Pak. Ya, khawatir gitu. Waduh, ada apa dan sebagainya. Itu termasuk bahan adiksi. Kemudian mohon maaf ya. Film orang tua atau katakan film porno termasuk film bahan adiksi. Kalau misalkan bisa terkenal dengan narkolema, ya kan? Narkoba lewat mata gitu kan, nah itu ada istilah seperti itu. Ini salah satu bahan adiksi yang membuat kecanduan. Ini akan berbahaya Pak, akan merusak saraf pusat. Nah, termasuk di kita ada salah satu anak kepala desa di kami itu karena saking seringnya melihat gadget Pak, main game di handphone sampai akhirnya punten bakal bahasa Sundanya belekan Pak. Apa belekannya itu ya? Jadi dari matanya itu ada penyakit secara medis itu, tapi akhirnya saat ini belum bisa melihat. Karena itu benang saraf pusat di matanya mungkin akan mengalami kerusakan. Ya. Jadi bahan adiksi itu bukan hanya sebatas bahan yang kita makan atau konsumsi atau yang disebutkan tadi lem, gitu ya. Tapi salah satu yang kita lihat, yang kita biasa membuat kita kecanduan itu bahan adiksi. Dan tidak sembarangan Pak, walaupun kita menggunakan media mata, hingga penglihatan, itu ternyata secara medis Pak, kalau saya ngobrol dengan dokter di klinik kami, itu ternyata memang ada efek
ya membuat mungkin secara bahasa kita ya ada apa layar monitor atau di handphone ini gitu kita ya apa mengakibatkan ya kerusakan pada penglihatan kita bahkan sampai sebenarnya saraf pusat di otak kita Pak. Jangan sungkan Pak kalau ada banyak penyalahgunaan silakan laporkan Pak. Kalau secara BNN mungkin kita tidak bisa langsung menindak secara langsung karena itu berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tapi kita akan jembatani akan koordinasikan dengan dinas kesehatan terkait Kementerian Kesehatan, Balai POM dan polisi yang nanti akan menindak. Karena termasuk itu penyalahgunaan obat-obatan yang beredar di lingkungan kita. Seperti itu Pak Moderator. Yes. Assalamualaikum. Pak Dindin. Ada pertanyaan di. Iya, ini mau bertanya nih Pak Moderator sama Bu Ica. Oh iya, silakan Pak Hendra. Iya, ini makasih Pak materinya memang sangat membantu bagi kami para pendidik. Ini Pak nih, kalau kita melihat gejala di siswa nih Pak, misalkan dia ya, silakan. Sebagai apa tuh sebagai pemakai ya, kadang-kala kan kita melihat siswa itu dia tidur aja di sekolah gitu ya. Kita kan juga nggak tahu kalau apakah dia itu candu atau mungkin karena kurang tidur. Nah, ini yang membedakannya atau gejala umumnya sih seperti apa kalau misalnya siswa itu sebagai pemakai begitu Pak? Silakan langsung Pak. Jadi Pak Hendra nih ya. Dengan Pak Hendra Pak ya. Halo, izin Pak Hendra. Ya, Pak. Ya. Iya. Dari mana Pak? Pak Hendra itu. Dari Cimahi Pak. Oh Cimahi ya. Ya. Jadi salah satu efek yang biasa secara kasat mata terlihat, Pak, anak tersebut kalau misalkan sudah menggunakan salah satu obat, baik itu secara bahan adiksi, undang-undang kesehatan ataupun narkotika ataupun psikotropika, biasanya mereka pasti yang tadi Bapak sebutkan akan error Pak. Ya, banyak kejadian. Saya mengalami sering kejadian diundang oleh salah satu sekolah, kita coba telusuri, kita lidik dan sebagainya. Mereka itu ya tidak nyambung Pak. Kalau kita ajak ngomong tidak nyambung. Kalau secara fisik mungkin secara pakaian lusuh biasanya Pak. Ya, tadi tidak akan mementingkan terkait masalah kerapihan dan sebagainya. Bahkan yang kejadian di kami Pak di Sukabumi, ketika kita tanya, kamu kenal nggak dengan siapa ini? Padahal gurunya Pak wali kelasnya, nggak hafal katanya. Sampai seperti itu. Kemudian dari mata biasanya mereka lebih cenderung merah. Kemudian sedang menyendiri, Pak. Itu yang terjadi. Kemudian biasanya mereka tidak akan pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah itu biasanya malas biasanya, Pak. Anak-anaknya seperti itu. Sebetulnya kalaupun misalkan kita membuktikan, bisa kita lakukan razia, Pak. Jadi Pak Hendra bisa melakukan razia di tasnya, di tabung sebagainya. Barangkali ada obat-obat tertentu yang memang sudah dikonsumsi oleh anak tersebut. Ya. Kemudian biasanya senang di tempat yang tidak banyak orang di WC dan sebagainya. Bahkan pernah kejadian Pak di kami ini salah satu sekolah itu kok senang banget katanya siswa ini pergi ke WC sekolah, ya. Dan singkat cerita tidak ada kekhawatiran dan sebagainya. Kejadianlah ya, salah satu WC tersebut di sekolah tersebut mampet Pak. Sampai akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk membongkar klosetnya. Ketika dibongkar Pak, luar biasa pihak sekolah menyampaikan kepada kami bahwasanya mohon maaf saya sebutkan untuk di kloset itu banyak sekali bekas-bekas merek obat tertentu Pak. Saya sebutkanlah seperti tramadol ya dan sebagainya. Ternyata memang anak-anak tersebut kumpul di WC hingga lama-lama itu ternyata memang mereka menggunakan penyalahgunaan obat-obatan tertentu Pak. Jadi perlu disikapi juga Pak Hendra gitu. Jadi banyak ciri-ciri khusus, kemudian bisa juga cepat berkeringat, kemudian ya intinya nggak nyambung Pak. Sering terjadi misalkan marah-marah, kemudian di kelas orang lain lagi belajar dan sebagainya, mereka misalkan teriak-teriak, nggak jelas atau marah-marah. Nah itu silakan Bapak bisa bersinergis Pak di Cimahi Pak, silakan bisa ke Bandung, Kota Bandung, ke Bandung Barat untuk bersinergis Pak. Nanti rekan-rekan di BNN di sana bisa membantu untuk misalkan nanti kalau kondisi sudah normal, silakan Pak kita bantu untuk
konseling Pak. Karena di kita juga salah satu di klinik kami sudah ada klinik, itu ada konselornya Pak. Biasanya setiap hari. Gratis Pak ya? Bagaimana Pak? Gratis atau anak bayar? Gratis ya. Pak. Jangan khawatir Pak Hendra, silakan nanti saya akan kirimkan mungkin melalui Pak Lalan untuk kontak person baik Bandung Barat ataupun karena Cimahi belum ada Pak Bandung Barat atau Kota Bandung Pak bisa menangani. Iya siapa. Kalau dengan alkohol gimana Pak? Pecandu alkohol tuh beda ya? Untuk pecandu alkohol silakan Pak. Kalau untuk secara undang-undang narkotika memang tidak masuk, tapi kalaupun ingin dibantu untuk pemulihannya, jangan sampai kecanduan alkohol, silakan Pak datang ke BNN di terdekat, silakan itu gratis Pak. Ya, atau misalkan Pak Hendra ingin konseling dulu, silakan konseling dulu bagaimana baiknya dan sebagainya, itu gratis Pak. Ya, jangan khawatir itu gratis. Ya, siapa? Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak Hendra. Pak ya. Ya, nanti. Ustaz, ini ada yang bertanya di kolom chat. Silakan, bacakan Bu, nggak kelihatan Bu, silakan Bu. Pak, ini ada yang bertanya di kolom chatting Pak, silakan Bu. Ya, ini dari Pak Suparmai. Adakah obat-obatan yang dikonsumsi orang sakit sebenarnya mengandung unsur narkoba? Kalau ada, seperti apa contohnya? Silakan Pak, ini ada pertanyaan dari kolom chatting Pak. Baik, ya. Jadi pertanyaannya bagus ya, biasanya hal-hal yang masyarakat bertanya gitu. Kalau untuk pengobatan sehari-hari, apakah itu ada kandungan narkobanya? Jelas Pak, yang tadi saya sebutkan, termasuk salah satu misalkan psikotropika golongan 3 dan 4 itu masih digunakan dalam dunia kesehatan. Termasuk kalau misalkan izin Pak, contoh kecil misalkan kita lagi mau dioperasi Pak, ya mau dioperasi, bahasa kita mungkin lebih dikenal dengan istilah bius ya Pak ya, bius gitu kan. Itu salah satu jenis psikotropika Pak yang digunakan. Jadi golongan 3 dan 4 itu masih digunakan dalam dunia kesehatan. Atau misalkan banyak yang disalahgunakan oleh anak-anak misalkan, seperti tadi halnya tramadol, eksimer, dextromethorphan gitu ya, kemudian benzo dan sebagainya, ya itu masih digunakan dalam dunia kesehatan. Kalaupun misalkan kita ada uji screening, tes urin, kebetulan misalkan di sekolah aliyah tertentu diadakan kerjasama, misalnya di Cimahi diadakan tes urin misalkan. Ada kedapatan Pak, misalkan Pak Hendra, katakan saya akan contoh. Pak Hendra misalkan lagi mengalami proses pemulihan, pengobatan, dan obatnya kebetulan misalkan ada kandungan psikotropikanya. Ketika misalkan kita tanya, Bapak ada resep dokter yang diberikan atau lagi dalam masa pengobatan, tidak ada masalah Pak. Kita tidak akan amankan Bapak atau Ibu, tidak. Yang penting ada kejelasan secara legalitas atau perizinan untuk bisa mengkonsumsi obat tersebut, itu tidak jadi masalah. Ya. Jadi kalaupun misalkan katakanlah ada obat-obat tertentu yang kemudian kebetulan waktu itu hari itu misalkan ada tes urin, ada razia dan sebagainya ke Bapak dan Ibu sekalian, kita memperlihatkan bahwasannya ini loh, kita lagi ada masa pemulihan, masa pengobatan. Jadi ini ada resep dari dokter yang harus kita konsumsi, tidak masalah. Ya, itu tidak akan bertentangan dengan undang-undang baik narkotika, psikotropika ataupun kesehatan. Itu diperbolehkan selama itu ada surat penjelasan dari yang bersangkutan, baik itu dari kedokteran, medis, dokter dan sebagainya Pak. Seperti itu Ibu. Ya, terima kasih Pak. Mungkin Bu Ica masih ada lagi yang bertanya, yang Raisan. Silakan lagi Pak. Masih ada ini yang bertanya dari kolom chat. Mau di kolom chat dulu atau mau yang Raisan dulu nih? Yang Raisan aja Bu, Raisan. Oke. Ini Bu Sri Handayani. Halo, mau bertanya langsung saja? Bu Sri, silakan Bu. Saya Ya, silakan Bu, boleh bertanya langsung saja, silakan. Dari mana Bu? Silakan Bu. Bu Sri, silakan. Halo Bu Sri. kalau pakai kode kelas bisa nggak? Apa langsung harus pakai ini? Ini aja langsung ada pertanyaannya di kolom chat Pak. Bu Sri, silakan Bu. Bacakan Pak. Mohon petunjuk bagaimana memantau siswa pada masa sekarang ini yang pembelajaran secara online. Siswa tidak ke sekolah tapi di luar sering terlihat nongkrong atau jalan-jalan dan sebagainya. Nah, bagaimana cara memantaunya?
Iya nih Pak, bagaimana memantau siswa yang di luar sekolah nih Pak nih? Baik, ya. Jadi mungkin Karena sekarang belajar di rumah soalnya. Ya. Ini mungkin masukan aja Bapak Ya. masukan dari pribadi mungkin banyak, mungkin lebih paham Bapak dan Ibu guru sekalian ya Pak. Jadi untuk kondisi saat ini mau tidak mau Bapak dan Ibu sekalian, dunia pendidikan harus tetap berjalan walaupun dengan menggunakan media. Ya katakan kalau di Sukabumi banyak kendala Pak, masalah internet dan sebagainya, kuota dan sebagainya tidak ada. Karena mungkin tidak bisa dikatakan juga masyarakat kita sudah mampu ya untuk membeli kuota, kemudian fasilitas-fasilitas seperti laptop ataupun gadget dan sebagainya yang memiliki aplikasi Android. Nah, salah satunya mau tidak mau Bapak dan Ibu sekalian, ini peran orang tua begitu besar. Karena keluarga ini kalau menurut saya pribadi ini merupakan madrasah pertama, ya, madrasatul ula katanya seperti itu. Jadi mau tidak mau ini harus kita bersinergi, harus bekerja sama mungkin ataupun salah satu waktu momen tertentu kita mengundang orang tua, gitu ya, dengan kita menggunakan mempergunakan protokol tertentu di masa pandemi ini kita mengundang mereka. Bagaimana sebetulnya ini? Kemudian nanti mungkin bisa untuk kondisi saat ini kita menggunakan aplikasi WhatsApp, Bluetooth, sebagainya. Ini menjadikan sebetulnya jangan sampai kita kalah dengan anak, ya. Kalaupun misalkan kita melihat, gitu ya, kalau di Sukabumi Bapak Ibu sekalian, terutama di dinas pendidikan itu ada namanya satgas. Mungkin saya kurang paham ya kalau di tingkat kalian seperti apa. Jadi di masing-masing sekolah itu, di masing-masing SMA atau SMA itu ada satgas. Jadi mereka yang memang bertugas sebagai satgas itu bergabung dengan sekolah yang lain itu akan menyusuri masing-masing di lingkungan yang biasa ditemani oleh anak-anak yang nongkrong dan sebagainya, homo dan sebagainya. Biasanya Pak mereka begitu Pak, yang tahu kami di Sukabumi itu satgas tersebut gitu ya. Jadi manakala kalau misalkan mereka ada anak yang memang mereka kenal, anak didik mereka, itu biasa mereka di satgas itu ada pembinaan dan lain sebagainya. Bahkan sampai pemanggilan orang tua. Itu mungkin salah satu upaya di Sukabumi untuk meminimalisir jangan sampai di masa pandemi ini anak-anak keluyuran atau misalkan wisata dan lain sebagainya. Itu salah satunya satgas jadi disebar di setiap titik-titik tertentu. Nah kemudian salah satunya berupaya tentunya kita mungkin ada menggunakan aplikasi WhatsApp dan sebagainya media sosial dengan menitik beratkan masalah keimanan ketakwaan. Kita mungkin dari menjadi wali kelas, menjadi guru, ada grup di kelas, misalkan kita sampaikan ya walaupun satu ayat itu kita sampaikan teman-teman yang mana bisa tergugah hati mereka, jangan sampai mereka kebablasan gitu ya dengan kondisi seperti ini. Nah salah satunya peran orang tua tadi kembali kepada peran orang tua, kita mau tidak mau harus melibatkan orang tua. Apakah mungkin kunjungan ke masing-masing rumah, kalaupun memungkinkan, kalau misalkan seperti itu. Kalaupun tidak memungkinkan, bisa kita lakukan misalkan secara virtual. Kalaupun tidak virtual, misalkan kita kembali ke konvensional, gitu Pak, dengan cara kita mengundang orang tua dan lain sebagainya. Karena untuk narkoba itu sendiri, Bapak dan Ibu sekalian, ini kita banyak penanganan. Bahkan di Sukabumi mungkin di berita Bapak dan Ibu sekalian melihat, menonton, di Sukabumi kita mengamankan Bapak dan Ibu sekalian ya, sabu-sabu sampai tontonan Pak. Ya, baru kemarin kita dengan Mabes Polri kita mengamankan. Nah ini ternyata efek dari COVID ini ya, banyak yang di PHK, kemudian tidak ada penghasilan tetap, kemudian mereka mencari alternatif yang mudah. Salah satunya itu apa? Salah satunya itu menjadi kurir Pak. Dengan mengantarkan kurir itu kan mengantarkan katakanlah dari titik A ke titik B ya, dengan upah misalkan sekian juta. Siapa yang tidak tergiur Pak? Ya, barangkali saya pribadi kalau tidak bekerja seperti itu bisa jadi Pak, kalau keimanan kita nggak kuat gitu ya, kita tergiur gitu kan, hanya mengantarkan dari titik tertentu ke titik tertentu gitu kan, dengan upah yang begitu besar Pak. Ini banyak kejadian Pak di kami Pak, di wilayah Sukabumi. Nah tentunya ini menjadi PR kita, salah satunya dengan pendidikan karakter. Ya, karakter itu bisa salah satunya mungkin penerapan
jaminan ketakwaan, kemudian meningkatkan karakter. Kita juga di sini bekerja sama dengan pecinta alam, rasanya untuk membentuk karakter anak-anak di milenial saat ini. Gitu. Itu barangkali mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa lebih melebarkan, silakan seperti apa untuk saat ini, karena dari segi pengalaman Bapak dan Ibu sekalian mungkin lebih cenderung lebih banyak Pak terkait masalah penanganan anak-anak. Terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak atas ininya. Ada lagi yang bertanya di kolom chat nih Pak. Untuk alamat BNN Kota Sukabumi di mana Pak? Nih ada yang bertanya nih di kolom chat ini. Alamat lengkap di Sukabumi Pak? Kota Sukabumi ya? Ya, kita kalau mungkin orang Sukabumi tahu Pak, di Jalan RA Kostasi di Awal, ya. Jadi terkait di Awal, dulu sempat ada supermarket Giant, nah itu di dekat Giant ya. Giant kalau mudahnya lah di Awal. Silakan kalaupun ini mau bersilaturahim kita sudah biasa, tapi mohon maaf mungkin nanti kalaupun ke BNN tetap menggunakan protokol COVID-19, menggunakan masker dan cuci tangan sebagai nanti kita sudah sediakan. Ya, panginten Pak Moderator, CICWMA, ayo Pak. Ya. Insya Allah nanti dengan Pak Lalan silaturahim ke sana Pak. Kalau mengapa di atas Pak? Bangga. Baik, Bu Ica silakan. Ada lagi yang bertanya Bu? Yang ada pertanyaan lagi ini dari Ibu Ea Juwaria. Oh, silakan Bu Ea, silakan Bu Ea. Bogor. Apa yang harus kita lakukan jika menemukan siswa yang menampakkan tanda-tanda penyalahgunaan psikotropika? Ulangi Bu. Apa yang harus kita lakukan jika menemukan siswa yang menampakkan tanda-tanda penyalahgunaan psikotropika? Iya, apa yang dilakukan apa ya? Silakan Pak. Baik Bu Ea ya dari Bogor ya Pak. Bu Ea dari Bogor ya. Terima kasih Bu Ea atas pertanyaannya. Jadi silakan Pak, saya kembali sebutkan kembali terkait kalaupun ada indikasi anak didiknya yang terindikasi Pak, ataupun sudah terbukti ada barang bukti dan sebagainya di saku celananya, di tas dan sebagainya, silakan jangan sungkan Bapak atau Ibu untuk melaporkan ke BNN terdekat atau misalkan di Bogor silakan di BNN Kabupaten Bogor, karena mohon maaf untuk Bogor untuk BNN itu masih baru di kabupaten, kota belum ada, tapi masih merangkap ini masalah seperti Sukabumi, Kokab di kota dan kabupaten. Silakan Ibu untuk bersinergis melaporkan ke BNN, ya, dan kami jamin itu tidak akan langsung kita amankan dan sebagainya, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, bahwasanya ketika memang kalau misalkan ada laporan ke BNN, itu kita akan proses dulu Bu. Kita akan proses asesmen, kemudian kita akan konseling dulu apakah betul dan sebagainya, ya. Kalaupun misalkan memungkinkan anak tersebut sebagai penyalahguna, kita akan lihat, ya, kita akan bantu misalkan proses rehabilitasi itu gratis, ya. Itu misalkan kalaupun misalkan harus direhabilitasi secara rawat jalan, kita akan lakukan. Tapi kalau misalnya sudah parah, itu kita akan lakukan rawat inap. Tergantung nanti prosesnya persetujuan dari pihak sekolah atau orang tua Bu. Ya, jadi kita akan tidak serta-merta ambil alih kewenangannya dan sebagainya. Misalkan harus direhabilitasi tidak. Silakan. Itu dari kemauan dari pihak residen atau individunya, ataupun bahkan silakan untuk kebaikan. Misalkan kita akan lakukan misalkan kunjungan ke sekolah Ibu, ke ayah Ibu misalkan. Kita bantu razia, kemudian dan sebagainya, kita buktikan dan sebagainya. Ya, salah satu bentuk shock terapi Bu buat anak-anak. Ya, shock terapi buat sekolah. Jadi betul ternyata memang antisipasi penekanan narkoba di sekolah Ibu, Bapak dan Ibu sekalian, betul-betul serius gitu kan, mengundang BNN dan sebagainya. Dan saya pastikan tidak akan ada informasi hal-hal jelek lah katakan keluar masyarakat bahwa sekolah Ibu, ayah Ibu misalkan itu ada BNN dan banyak yang enggak Bu. Ya, sepenuhnya kita akan berikan hak prerogatif kepada pihak sekolah. Ya, mau direhabilitasi itu anak, silakan kita bantu. Atau misalkan, oh ini masih bisa ditangani oleh pihak sekolah, silakan Bu. Ya, kita hanya sebatas membantu, jangan sampai misalkan ya biasanya ketika orang luar atau instansi lain masuk ke sekolah misalkan, biasanya anak-anak akan berbeda Bu, secara psikologisnya. Ya,
Ketika datang BNN, wah mereka akan berbeda. Kalau misalkan kita tekan dan sebagainya, mereka biasanya akan berbeda. Nah, silakan Bapak dan sekalian, jangan sungkan. Kalaupun misalkan ingin berkomunikasi dengan BNN, silakan saja Pak, Ibu menghubungi BNN terdekat. Baik kalaupun ada call center, silakan melalui call center, ataupun bahkan langsung datang silakan. Banyak kita pun dari Sukabumi membantu banyak beberapa sekolah, ya, yang penanganan seperti itu ada indikasi kita bantu sampai akhirnya alhamdulillah ya anak tersebut mengakui kita bantu rehabilitasi rawat jalan, biasanya kebanyakan seperti itu, kecanduan tramadol dan sebagainya, LM tadi Pak, ya, kita bantu sampai akhirnya biasanya untuk di kita rawat jalan itu minimal mereka wajib lapor Pak, ya, rawat jalan ke klinik misalkan seminggu sekali, mereka datang ke kantor kami, kita berikan konseling, kita berikan pengarahan, kita berikan pengobatan secara medis, alhamdulillah bisa outcome-nya alhamdulillah gitu, mereka bisa tersadar dengan pembinaan dari kami Pak. Ya. Izin seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak ya. Tadi kan kita tidak slogan katakan tidak pada narkoba itu tidak cukup gitu ya. Iya. Tapi harus perangi narkoba. Nah, bagaimana contoh kita di masyarakat sendiri yang cara memerangi narkobanya yang simpel lah gitu, yang langsung gitu. Bagaimana Pak kira-kira? Baik. Salah satunya dalam bentuk kepedulian kita terhadap memerangi narkoba, tentunya dengan kita respon Pak. Respon minimal contoh, kita ada indikasi tadi sebenarnya dari Bogor, langsung melaporkan, langsung koordinasi misalkan dengan keketuaan, dengan pihak kepala sekolah atau BK, ya, langsung koordinasi. Ketika misalkan pihak sekolah sudah tidak mampu untuk menangani, tidak ada perubahan pada diri siswa tersebut, silakan Bapak dan Ibu sekalian melaporkan. Ini bentuk cara kita respon terhadap pencegahan ataupun pemberantasan narkoba. Kalau secara pemberantasan, mungkin kita tidak bisa langsung, misalkan kita tahu ada indikasi, ada misalkan tahu ada bandar dan sebagainya. Kita tidak mungkin Pak, dan tidak ada kewenangan kita sebagai masyarakat sipil untuk menangkap atau misalkan lain sebagainya. Cukup melaporkan. Nah, terkadang mungkin kita ada ketakutan. Pak, bagaimana kita ketika melaporkan, ada indikasi misalkan kita jadi terlibat dan sebagainya, terancam nyawa kita, keluarga kita dan sebagainya. Sudah jelas Bu dalam undang-undang itu ada perlindungan pelapor Bu, ya, bahkan dalam undang-undang 597 pun ada perlindungan untuk saksi dan pelapor, ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, ya, katakanlah pahitnya gitu ya, katakanlah jeleknya, Bapak ketika misalkan Bapak melaporkan, Ibu melaporkan ke kami, itu bandar mengetahui Bu, melaporkan dan sebagainya, sampai terancam dan sebagainya. Undang-undang sudah menjamin Bu, ya, kita akan lindungi, bahkan mungkin 24 jam Bapak rumah Bapak dan Ibu sekalian kita akan awasi Pak, kita akan lindungi gitu. Bahkan kalaupun misalkan nanti di pengadilan, di sidang, itu tidak akan menjadi saksi Bapak dan Ibu sekalian yang melaporkan, tapi yang menjadi saksi itu siapa? Dari kami Bu, dari orang BNN menjadi saksi. Jadi jangan khawatir, silakan Bapak dan Ibu sekalian, ketika ada indikasi-indikasi di sekolahnya yang banyak menyalahgunakan ataupun ada indikasi kecurigaan Bapak dan Ibu sekalian, silakan jangan sungkan, ya, bersurat saja, ya, untuk ke BNN terdekat, atau bahkan bisa langsung datang ke BNN bagaimana seharusnya penanganannya, konseling, silakan kita akan bantu, dan itu harusnya gratis Bapak dan Ibu sekalian, jangan khawatir. Demikian. Terima kasih Pak. Ya, intinya gratis, kita jangan sampai takut Pak ya, ada perlindungan ya. Betul Pak Ustadz. Betul. Siap. Bangga Ibu ya, masih ada nggak? Mungkin kasus juga ya, studi kasus juga di misalnya di warung-warung ya Pak ya, seperti tadi yang disebutkan ada obat-obat tertentu yang memang jika dikonsumsi berlebihan akan mengakibatkan tadi ya, efek-efek yang tadi ya, diantaranya komiks itu ya Pak ya. Betul Bu. Ya. Kadang itu di warung-warung tertentu lah, dia tahu gitu kalau orang tersebut tuh mengkonsumsi komiks dalam jumlah yang tidak normal gitu ya. Tapi di lain pihak kan dia juga diuntungkan gitu kan ya. Diuntungkan karena ini udah deh jangan kasih tahu, nanti kan langganan komik saya berkurang gitu. Karena saya juga ada pernah mendapatkan
siswa gitu ya, maksudnya siswa itu menceritakan lah gitu ya. Kenapa nggak dilaporin atau ini orangnya yang ini? Udah Bu, nanti kan yang beli komisi berkurang gitu. Seperti itulah gitu intinya. Gitu. Nah, itu bagaimana Pak? Baik, mungkin ini masukan juga buat Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa diterapkan di masing-masing sekolah ini. Jadi pembinaan kami di lingkungan pendidikan, baik di bawah Kemenhan ataupun di kita membentuk salah satunya ada program sekolah bersinarkoba. Nah, salah satunya untuk implementasi kegiatan aktivitas yang dilakukan di sekolah tersebut, kita membentuk yang dinamakan BIS, Pak, Bu. Ya, BIS itu apa? Merupakan singkatan Badan Intelijen Sekolah. Jadi Badan Intelijen Sekolah, siapa saja intelnya itu, anggotanya itu, orang-orang atau anak-anak, siswa ataupun siswi, Bapak Ibu sekalian, yang seolah-olah mungkin kita percaya Pak, bahwa anak tersebut baik, bahwa anak tersebut jujur dan sebagainya. Tapi kita tidak, tentunya kalau yang namanya intel tidak akan dipublish ke orang lain ya Pak, dan sebagainya. Tapi yang tahu itu antara kita, misalkan katakanlah kita sebagai kesiswaan atau kepala sekolah gitu. Nah, yang tahu itu si intelijen kita ini siapa nih antara kita dan anak tersebut gitu. Jadi mereka biasanya kita sudah berjalan Pak di sekolah di Sukabumi itu setiap pagi kalau kondisi sebelum COVID itu mereka setiap pagi itu melaporkan ke kita nih sebagai pembina kesiswaan katakan ya di setiap pagi itu mereka langsung berikan kertas gitu kan anak-anak tersebut yang sebagai kita anggap sebagai intel gitu ya kertas misalkan contoh si A misalkan kemarin menyalahgunakan obat komik misalkan dengan jumlah banyak di warung B misalkan seperti itu. Nah nanti kita ini menjadikan informasi Pak Bu ya kepada kita sebagai informan membantu kita sebagai kesiswaan atau apa pihak sekolah untuk membantu informasi siapa saja nih anak-anak yang memang masih marak atau masih doyan menyalahgunakan obat-obatan tertentu atau bahkan misalkan tawuran misalkan secara apa kriminal yang lain misalnya tawuran di anu atau janjian dan sebagainya karena tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian di kita ini Pak sekelas SMP itu ada grup Facebooknya Pak mungkin di wilayah lain sama atau tidak jadi di kita ini SMP ini ada grup-grupnya Pak jadi kalau mau tawuran mereka itu di chattingan di Facebook janjian Pak misalkan sekolah A dengan sekolah B janjian mau tawuran kapan nih di mana tempatnya ya ini paling apa manajemennya jalan gitu Pak ya anak-anak sekarang gitu ya jadi suatu organisasi pun mereka jalan bahkan sampai di Facebook itu katanya kalau kita tanya ada yang misalkan bagian eksekutor maju ke depan misalkan siapa ada yang menjadi bagian doanya di belakang layar gitu Pak ada yang bagian ambulannya medisnya gitu kan kalau ada teman yang luka mereka yang sigap untuk mengambil membantu temannya untuk jangan sampai luka berat gitu dan sebagainya itu luar biasa Pak di kami di Sukabumi ya seperti itu jadi kondisi tersebut itu bisa diminimalisir ketika kita banyak tangan kanan ya salah satunya kita bisa membentuk badan intelijen sekolah dan intelnya pun ya kita anak-anak apa teman-teman mereka sendiri Pak ibu ya kita yang anggap misalkan OSIS yang baik dan sebagainya kita bisa anggap jujur dan sebagainya kita jadikan informan tangan kanan kita lah sebagai kalau bahasa di kita mah cepu gitu ya Pak ya seperti itu bisa dilakukan jadi nanti bisa pihak sekolah pun terbantu pihak kesiswaan BK dan sebagainya bisa terbantu sebetulnya dengan implementasi tadi dibentuknya badan intelijen sekolah seperti itu. Ya, bagus Pak, ide cemerlang tapi badan intel sekolah ini membantu kita juga sebagai guru ya di lapangan Pak ya. Dan informasi Pak Ustadz mohon izin ya di Undang-Undang Kesehatan itu yang menjual tanpa dan kemudian disalahgunakan ya itu ada ancaman pidananya Pak. Jadi tidak hanya yang menyalahgunakan saja misalkan menyalahgunakan komik, menyalahgunakan lem misalkan ya. Tahu yang yang menjualnya itu ibu warungnya itu atau apoteknya itu tahu akan disalahgunakan gitu kan karena tidak kena orang baru dan sebagainya atau di bawah umur itu akan dikenakan pidana Pak dan sanksi ya kalau tidak salah saya di Undang-Undang 36 Kesehatan itu ancaman pidananya 6 bulan kalau tidak salah Pak
Ya. Yang menjual juga karena Yang sanksi, menjual Pak, ya? sama, Pak. Jadi yang menyalahgunakan, yang menjual itu akan dikenakan sanksi. Bahkan mungkin di perdanya daerah masing-masing itu ada yang beli rokok dan menjual rokok di bawah umur gitu kan. Anak itu perdanya mungkin hampir sama lah. Perda ya. Nggak boleh. Ini ada sanksinya. Bahkan apa namanya untuk izin jualnya, izin operasionalnya itu akan dicabut katanya oleh di Pemda itu. Seperti itu. Ya, ada pembatasan, Pak, ya. Oke, siap. Ya, betul, Pak. Ya, terima kasih Pak informasinya. Baik. Kembali ke Bu Ica sebagai host, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Ya, masih ada pertanyaan lagi. Ini mungkin dilema juga ya bagi kita guru-guru IPA, termasuk saya kimia biologi gitu ya. Kan karena ada mata pelajaran, ada materi tentang psikotropika. Nah, ini pertanyaannya dari Ibu Handayati, Sri Handayati lagi ya. Apakah saya boleh menunjukkan contoh berupa gambar-gambar yang termasuk zat adiktif dan psikotropika pada siswa? Ini SMP, kasusnya di SMP. Sementara siswa SMP itu cenderung mencoba dan ingin tahu. Nah, itu bagaimana, Pak? Karena memang kita ada materi tentang psikotropika. Baik. Silakan Pak, langsung Pak. Mangga. Jadi saya sampaikan, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian penasaran nih, kalau untuk berbicara narkotika, kita ingin melihat wujud yang aslinya. Banyak Pak masyarakat di kami pun, Pak, saya tuh belum tahu ganja seperti apa aslinya, wujud aslinya. Karena kalau di Sundanya, kalau kata anak-anak cabak paeh, gitu Pak, gitu ya, kalau narkotika. Jadi ketika kita menyimpan, menguasai tanpa hak dan melawan hukum, itu saya pribadi pun akan bisa dilaporkan oleh Pak Ustadz gitu kan, oleh Ibu gitu kan, bahwasanya saya menyimpan tanpa kejelasan yang jelas kalau narkotika gitu kan, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita memperlihatkan secara visual, secara dummy gitu ya, tidak masalah. Nah, yang menjadi pertimbangan, kalaupun misalkan kita perlihatkan ke anak-anak yang katakanlah secara psikologis mereka masih dunia perkembangannya masih panjang, kemudian rasa ingin mengetahui, rasa ingin mencobanya besar gitu Bu, ya saya sarankan jangan kita perlihatkan. Misalkan psikotropika misalkan ya, benzo gitu, atau misalkan tadi diazepam dan sebagainya diperlihatkan, hepatitis gitu ya. Walaupun misalkan secara gambar, secara visual diperlihatkan, khawatir Pak dari ibu sekalian, karena saya pernah mengalami terus terang, saya menyampaikan waktu itu di kelas 1 sekolah di Sukabumi, SMP ya, tingkat SMP, justru kata gurunya tingkat beberapa bulan ke depan itu, ada yang muridnya menyalahgunakan gitu kan, kenapa ditanya oleh gurunya, kenapa kamu menggunakan obat tertentu? Penasaran Pak, Bu, kemarin ada BNN gitu kan, ada BNN lagi penyuluhan menerangkan jenis obat tertentu gitu kan, makanya saya cari penasaran katanya, ada kejadian seperti itu. Nah, kalaupun misalkan memang ada kekhawatiran ke sana, Bapak Ibu sekalian, mungkin disarankan mungkin jangan Pak, atau jangan diperlihatkan, khawatir kita menjadi marketing Pak buat mereka gitu kan, yang tadinya ingin memberikan pembelajaran supaya mereka tahu, supaya mereka paham gitu kan, tapi pada akhirnya justru yang terjadi feedbacknya buat mereka penasaran gitu. Jadi akhirnya akhirnya guru menjadi marketing psikotropika. Berarti untuk materi psikotropika itu kita baiknya menyampaikan efek negatifnya saja gitu Pak? Nah, mungkin barangkali lebih baik seperti itu. Kalaupun misalkan secara psikologis anak di tingkat aliyah ya, kalaupun misalkan tidak ada celah untuk mereka penasaran ya, silakan monggo Bu diperlihatkan. Tapi kalaupun misalkan sekiranya kira-kira aduh khawatir nih anak-anak masih pada lugu, masih pada ya gitu kan, masih belum bisa terkontaminasi dan sebagainya, ya kami harapkan mungkin jangan sampai kita sebagai marketing atau jangan sampai diperlihatkan bentuk, gambar dan lain sebagainya. Apalagi yang asli ya, Bu ya. Iya. Ya, Ustaz, ada lagi pertanyaan, silakan. Kalau di kolom chat sudah habis, Bu ya? Oh iya. Ini kalau yang memberikan tanda seru apa ya, bertanya atau bagaimana ini? Coba dibuka Pak Abdul, coba dibuka Bu. Abdul Syukur. Sebentar. Abdul Syukur ya, betul. Abdul Subha. Subha ya. Ya. Kalau ya mau bertanya, coba dibuka mic-nya, Bu. Ya, coba saya buka. Halo, Pak. Pak Abdus. Halo, Pak Abdus. Halo. Mic-nya dibuka, Bu.
Ya, ini ya, halo Pak Abdus. Halo. Ya. Bapak ingin bertanya? Kok diambil lagi? Dibuka udah tuh? Oh ya. Iya, ini kebuka ketutup lagi. Halo Pak Abdus. Halo Pak Abdus. Silakan Pak Abdus. Terdengar nih? Iya, terdengar Pak. Dari mana Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Terima kasih Komandan. Apa nih namanya, materinya bagus ya Pak Dindin. Oh iya, siap. Sangat bagus Pak Dindin ini. Saya ketemu Pak Dindin, beliau SDM yang luar biasa ini. Jadi untuk materi ini menurut saya ini sangat penting sekali diketahui. Jadi titik awal daripada mereka atau penyalahgunaan itu kalau adanya mencoba itu gimana nih strategi yang terbaik gitu ya di dunia pendidikan itu kan biasanya klep pengamannya itu agama ya Pak Dindin ya? Iya sih, betul. Agama itu kalau di dunia pendidikan. Tapi kalau di kepolisian atau di BNN emang harus ada satu strategi yang terbaik ini untuk ini kan sebetulnya musuh besarnya manusia atau dunia gitu ya, Komandan ya. Betul, Pak. Jadi saya juga ikut prihatin kalau model kayak begini nih, karena mereka seperti ketika udah masuk dunia tersebut lalu sudah berada di alam yang berbeda sepertinya gitu. Iya betul Pak. Di alam yang berbeda. Nah ini emang harus berlapis kayaknya strateginya berlapis. Berlapisnya seperti bagaimana kita menanamkan Pancasila itu supaya tertanam betul, agama juga tertanam betul. Nah, tapi ini adalah hal-hal yang sangat merugikan, sekalipun ada kemanfaatan di dunia medis gitu ya, Komandan ya. Di dunia medis tadi dengar. Bahkan penyalahgunaan itu yang kimiawi biasanya. Nah ini luar biasa terjadi. Tadi ada yang saya ngikuti terus dari tadi nih. Ada yang apa menggunakan lem ya. Mungkin zaman dulu ada yang apa letong apa tuh kotoran-kotoran. Ini zaman dulu sebelum itu ada kotoran. Iya sih. Kotoran apa ya pokoknya supaya dia itu apa mengalami satu hal yang berbeda gitu. Nah ini emang sebuah tantangan juga. Saya kaget tadi kalau ternyata ya Komandan bilang tadi gadget juga termasuk adiktif. Kemudian apalagi nih? Wah itu. Ya. Tapi mudah-mudahan webinar kayak begini nggak apa-apa kalau webinar kayak gini adiktifnya bagus. Kalau ini positif sih. Ada sisi positif. Memang di revolusi industri 4.0 ini sangat apa namanya? Mengharuskan kita itu membuat tameng yang sangat kuat gitu di 4.0. Kalau 1.0 kan energi terpusat pada uap ya, itu nggak beresiko negatif. Kemudian 2.0 energinya listrik, itu juga nggak ada efek negatifnya. 3.0 itu digital kabel dan robotik, itu akan mulai. Nah sekarang ini terbesar sebetulnya tantangan itu. Tapi kalau urusan narkoba ini maupun obat terlarang, termasuk sejenis candu zaman dulu ya, Komandan ya? Iya. Nah itu, ini sebetulnya emang harus diputus atau gimana caranya? Kan ada yang udah keterlanjuran itu direndam apa di mana kalau di Tasikmalaya ya? Metodenya Abah Hanom itu, metodenya Abah Hanom kan direndam. Nah itu. Sampai sembuh. Jadi emang ada pendekatan yang berbeda kalau di apa ya di komunitas agama, komunitas yang pendekatannya logis seperti di Muhammadiyah, kemudian yang kultural seperti NU. Nah tetap aja ada yang seperti itu ada yang awalnya coba-coba, ada yang awalnya. Tapi kan ini ediksi ini bisa masuk ke ranah manapun gitu. Oke. Satu kali mencoba ya, bisa apa adiktif atau menagih gitu ya. Saya khawatir kalau ini terjadi di penegak hukum gitu gimana Komandan?
Oke, mangga silakan Pak Arifin dikomentari nih dari Pak Agus. Maaf ya kepanjangan. Pak, dari kota mana Pak? Maaf Pak. Saya senang ini Pak Nidin memberi saya link. Pokoknya untuk semua mudah-mudahan mendapat kemanfaatan yang banyak. Oke, makasih Pak. Ya, silakan Pak. Pak Agus dari kota mana Pak? Saya dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Oh, Banten ya. Saya pengawas SMP. Saya pengawas SMP. Tapi di Polres Lebak, saya termasuk salah satu tim rekrutmen calon Akpol Bintara Tamtama. Siap. Hanya di COVID ini beda cara rekrutmennya, rekrutmen pendidikan gitu. Jadi yang ditunjuk oleh dinas 2 orang merekrutmen. Oke, siap. Demikian gitu. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Silakan Pak Raji. Ya. Silakan Pak Raji. Harus inklusif Pak Abdul ya? Ya. Abdul Subhan Jayani. Oke, siap Pak. Baik. Dari Rangkas Bitung ya Pak ya. Baik, luar biasa Pak. Antusias sekali Bapak, responsif Pak. Mudah-mudahan ini merupakan suatu awal kita, langkah kita Pak, untuk rekan-rekan yang lain juga, untuk kita sama-sama mencegah narkoba. Baik Pak, betul tadi Pak disampaikan bahwasanya banyak tidak hanya lingkungan pendidikan saja yang menyasar kepada narkoba ini. Ternyata Pak, secara prevalensi 2019 akhir itu dunia pekerja Pak itu masih banyak Pak. Hampir 57% dunia pekerja itu ya kita nih baik di swasta atau pemerintah yang menyalahgunakan narkoba. Dan dunia pendidikan ranking kedua, kurang lebih 27% Pak. Secara prevalensi nasional pengguna penyalahguna narkoba itu di lingkungan pendidikan. Barulah terakhir ketiga itu yang tidak bekerja. Nah, jadi kenapa hal tersebut di pekerja yang paling besar? Karena memang mungkin tingkat stresnya, ya, tingkat tekanan dan sebagainya didukung juga ditunjang Pak dengan finansial yang ya katakanlah mumpuni. Makanya mereka menyalahgunakan narkoba itu untuk hal-hal yang dikatakan bisa melupakan tekanan dan sebagainya. Nah, kemudian tadi sampaikan juga terkait masalah kotoran, Pak, betul Pak. Ya, ada namanya magic mushroom, Pak. Jadi jamur atau bahasa kita mah di Sukabumi tupak gitu ya. Jamur kotoran sapi. Ya. Jadi jangan sembarangan, kalaupun ada jamur nanti yang tumbuh di pekarangan rumah kita, misalkan dari kotoran tertentu, Pak, mohon maaf, ya, itu masuk undang-undang narkotika jamur tersebut. Ya. Jadi kalau kerennya magic mushroom. Tapi dulu di Bali itu banyak tuh di restoran Bali itu yang menjual magic mushroom. Ya. Jadi bule-bule masuk ke sana untuk magic mushroom dan sebagainya. Memang itu dulu itu masih banyak disalahgunakan. Tapi sekarang sudah dimasuk undang-undang narkotika. Di Bandung ya bule pernah telanjang bulat Pak. Ya, karena efek dari magic mushroom. Lari-lari aja di kota Bandung di Dago. Gila Pak ya? Gitu ya Pak ya, seperti itu. Nah, kemudian terkait masalah strategi yang ditawarkan oleh negara, ya, salah satu untuk mencegah dan memerangi narkoba ini yang tadi saya sampaikan, bahwasanya di kita ini ada di BNN terutama ada 3 bidang Pak, 3 seksi. Ya, pertama ada bidang P2M, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kemudian ada bidang rehabilitasi, ya, dan ketiga bidang pemberantasan. Ya, biasanya dari kepolisian, dari TNI yang dilibatkan. Nah, salah satu strateginya, pertama di bidang P2M itu kita ada namanya advokasi. Ya. Advokasi ini kita akan membentuk relawan dengan cara asistensi Pak. Jadi relawan anti narkoba kalau dulu terkenal dengan Satgas anti narkoba di kalangan aktif dan sebagainya. Sekarang ini penamanya dengan istilah relawan anti narkoba. Sama halnya dengan kepanjangan tangan dari pemerintah, Pak. Jadi ketika Bapak melaksanakan program P4BN di sekolahnya masing-masing, bukan berarti Bapak membantu BNN, bukan. Tapi ini ikut serta, karena dalam Undang-Undang 35, pihak komponen masyarakat, pihak lingkungan pendidikan, pemerintah, bahkan keluarga diberikan sepenuhnya ya, dalam penanganan pencegahan narkoba. Jadi diberikan oleh negara kewenangan kepada kita semua untuk mencegah jangan sampai anak cucu kita Pak ya kan terkena dengan efek buruk dari narkoba. Nah itu salah satunya pembentukan relawan. Kemudian kita ada komunikasi, informasi, edukasi (KIE) ya
Dengan cara apa? Diseminasi informasi, Pak. Jadi kita menyampaikan dengan cara penyuluhan, ya, kemudian dengan media luar ruang, kita misalkan pasang spanduk, ya, pasang leaflet, menyebarkan brosur dan sebagainya terkait masalah P4G, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Terakhir kemudian adanya pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat kita bina, ya, kita berikan stimulus, kita berikan pemahaman bahwasanya ini kewajiban kita bersama. Kita proses pencegahan dan pemberantasan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai kita terlena gitu kan, karena tidak ada keluarga yang terkena narkoba, sudah santai aja, cuek aja. Bisa saja Pak, kalau kita tidak responsif, ya, tidak melaporkan, tidak peka terhadap penanganan lingkungan narkoba di tengah-tengah tempat tinggal kita, ya bisa jadi Pak, anak kita, keluarga kita, cucu kita yang akan terkena dengan efek buruk narkoba Pak. Jadi kita preventif dari sekarang, yuk kita mari sama-sama bersinergis untuk menciptakan lingkungan yang bersih tanpa narkoba. Itu salah satunya. Kemudian kita bantu tadi yang terkait masalah pengguna, ya, yang sudah terlanjur sebagai residen, silakan Pak, kita pun ada fasilitas rehabilitasi, ya, yang terindikasi, yang ingin pulih, silakan koordinasi dengan BNN terdekat, ya, di Banten, silakan dengan provinsi, baik atau di masyarakat, Tangerang Selatan dan sebagainya, di Banten, di kota-kota daerah tertentu, silakan laporkan Pak, ya. Kalaupun ada saudara, siapapun itu, anak didik kita yang ingin pulih, ya, dari kecanduan narkoba, silakan apa saja, ya, itu dilaporkan ke BNN, dan itu dijamin, kata Undang-Undang 35 2009, itu akan kita proses rehabilitasi, kalau secara sukarela. Karena proses pelaporan rehabilitasi itu ada dua cara Pak, yang saya tadi sebutkan, dengan cara kompulsori, secara fakta, ataupun secara voluntary, sukarela, datang ke BNN, ini saya ingin pulih Pak, ingin direhabilitasi, mohon dibantu, itu gratis Pak, itu dijamin akan kita proses rehabilitasi. Tapi manakala kalau misalkan secara paksa, ya, kita akan lakukan proses asesmen terpadu, ya, di sana ada penyidik BNN, penyidik Polri, kejaksaan, dan tim medis atau dokter gitu ya, yang akan menentukan mengasesmen apakah ini direhabilitasi ataukah dipenjarakan di pesantren Pak, gitu kan, dipesantrenkan di lapas misalkan, seperti itu. Ini dari hasil asesmen. Nah, itu salah satu strategi kita dalam berupaya mencegah ataupun memberantas yang namanya narkoba berada di lingkungan kita. Nah, mudah-mudahan sinergitas ini menjadikan kemudahan dalam penanganan, pencegahan ataupun pemberantasan narkoba. Nah, inilah peran kita Pak sebagai masyarakat Indonesia. Kita tidak bisa mengandalkan BNN semata. Kita tidak bisa mengandalkan kepolisian, TNI, atau bahkan pemerintah. Tapi kita semua kalau misalkan peduli terkait masalah pencegahan, terkait masalah pemberantasan, insya Allah Pak, ya, insya Allah mudah-mudahan, kalaupun ya kata Ketua MUI di sini, kalaupun misalkan sampai kiamat pun, ya, yang namanya narkoba tidak akan hilang gitu kan, ya minimal kita bisa meminimalisir Pak, jangan sampai masyarakat kita di Indonesia khususnya gitu ya, masih banyak yang doyan Pak gitu ya, masih banyak yang doyan dengan narkoba. Nah, makanya kita tekan, kita berikan stimulus mereka supaya paham efeknya apa, seperti apa dan sebagainya. Mudah-mudahan ini upaya kita, ikhtiar kita dalam menekan penyalahgunaan ataupun peredaran gelap narkoba di lingkungan kita masing-masing. Demikian mungkin Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Riki yang telah menyampaikannya. Ibu Ica masih ada yang bertanya nggak di kolom chat? Ini ada yang raise hand, mau dicoba dibuka? Oh ya, silakan. Pak Nyoman ya? Iya. Silakan Pak Nyoman, mungkin dari Bali nih. Pak Nyoman silakan Pak. Sudah ya, silakan Pak Nyoman. Halo? Halo, masih monitor Pak Nyoman? Halo? Halo? Halo, Pak Nyoman, masih monitor? Pak ya. Nyoman atau Ibu Nyoman nih? Kita nggak tahu. Halo? Tidak, sepertinya. Halo? Ada, Bu? Tidak ada ya? Tidak ada. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian Barat, dan untuk waktu Indonesia bagian Tengah sudah jam 16 ya. Mungkin kita akan coba akhiri Pak pertemuan ini. Namun sebelum diakhiri, kami atas nama panitia MBB ucapan terima
sebesar-besarnya Pak Riki dan kawan-kawan. Sama-sama Pak. Ya, mungkin ada closing statement Pak dari Bapak, silakan. Terakhir Pak, silakan Pak. Closing statement. Ya. Baik Pak. Baik. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mudah-mudahan langkah kita ini mengawali langkah kita untuk kebaikan Pak, khususnya di bidang pencegahan dan pemberantasan narkoba. Kita pun mengharapkan generasi milenial, anak didik kita ya, menjadi generasi penerus bangsa yang luar biasa sukses, dan tentunya sukses ini diraih oleh tanpa narkoba tentunya seperti itu. Ya, dengan pertemuan ini kami harapkan mewakili dari pimpinan BNN pusat, dan tentunya kita mewakili dari pusat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa bersinergis terus Pak dalam berupaya mencegah dan memberantas narkoba. Jangan berhenti Pak, jangan bosan. Kalaupun ada indikasi dari masing-masing tempat kerjanya, anak didiknya yang terindikasi, silakan jangan sungkan untuk bersinergis dengan BNN di masing-masing wilayahnya atau masing-masing BNN terdekat. Nah, saya pastikan rekan-rekan di BNN seluruh Indonesia, insya Allah Pak akan membantu, akan berperan untuk yang terbaik untuk lingkungan di sekitarnya. Karena kami pun ada program sekolah bersinar. Sekolah bersih narkoba itu salah satunya upaya secara mandiri, kemandirian dari masing-masing sekolah untuk menciptakan lingkungan bersih narkoba. Ya, salah satunya tadi bentuk satgas atau relawan anti narkoba di sekolahnya, atau BIS yang tadi saya sampaikan. Kemudian adanya regulasi dari kepala sekolah dan sebagainya. Itu pun tingkat Kementerian Agama pun semua kementerian, lembaga, TNI Polri, semua bupati, gubernur, bupati, dan wali kota itu diwajibkan untuk melaporkan setiap kegiatan secara mandiri ke masing-masing tingkat atasnya dalam rangka program sekolah bersinar. Mudah-mudahan ini menjadikan ladang amal ibadah kita Pak. Ya, amin. Anak didik kita mudah-mudahan menjadi generasi yang sehat, ya, pintar, berhasil, bersih, dan tentunya tanpa narkoba. Itu saya yang ingin sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, yang benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Baik, alhamdulillah demikian Bapak sekalian. Kita ucapkan aplaus ya sama-sama dengan Pak Riki dan kawan-kawannya. Sekali lagi mohon nanti suatu saat kami mengundang lagi Bapak ke room ini, jangan bosan-bosan Pak. Insya Allah kami guru-guru biologi dan se-Nusantara akan bekerja sama dengan BNN setempat ya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan seluruh wilayah Republik Indonesia ini. Baiklah, atas nama moderator saya ucapkan terima kasih, dan sekali lagi ucapkan terima kasih kepada BNN Kota Sukabumi. Saya kembalikan kepada Bu Ica untuk menutup acara ini. Kepada Bu Ica kami persilakan Bu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pemateri kita yaitu Pak Redi dari BNN Sukabumi, dan juga Pak Didin, Ustadz Didin selaku pengawas penyelenggara. Terima kasih. Mudah-mudahan insya Allah materi ini sangat bermanfaat sekali ya Pak ya. Dan kita memang selama ini masih belum terlalu dekat lah istilahnya dengan BNN kabupaten setempat seperti itu, karena mungkin ada kekhawatiran dan sebagainya ya, segan dan sebagainya seperti itu yang mungkin membuat kita agak tidak terlalu dekat dengan BNN. Dan dengan pemaparan dari Bapak itu membuka mata kita ya, yang di selaku sekolah-sekolah gitu, bahwa BNN itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu atau seperti apa gitu, justru malah harus didekati, ramah-ramah seperti itu. Dan mulai sekarang mungkin kita akan lebih mendekati, harus bisa mendekati BNN setempat, terutama di kabupaten kita sendiri. Jadi jangan sampai ketakutan, kekhawatiran jika ada masalah di sekolah kita tidak disampaikan karena ketakutan kita saat sekolah tercemar seperti itu. Jadi kan sudah dipaparkan oleh Bapak bahwa tidak mungkinlah, tidak akan gitu BNN menggembar-gemborkan apa yang bisa dilakukan oleh sekolah seperti itu. Jadi jangan khawatir, justru malah akan membantu proses kita menanggulangi siswa-siswa kita yang bermasalah. Seperti itu mungkin ya. Mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Bapak, Pak Redi. Terima kasih kepada timnya, dan salam kami untuk Bapak Ketua, Kepala Kabupaten Sukabumi, Pak Fahmi. Mudah-mudahan dalam acara atau kegiatan lain beliau bisa langsung menemani kami di sini. Mohon maaf sebelumnya kami. Ya, Bapak Ibu kita tutup dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ica, Pak Nini, terima kasih. Sama-sama. Yo. Makasih. Terima kasih. Bumi, terima kasih. Terima kasih.